Siap-siap cuy, bareng gue kita bakal lihat gimana para kesatria manusia terkuat dibantai habis-habisan. Cuma Zenan Glorious sama Eindhoven yang tersisa buat jadi harapan terakhir umat manusia. Meski seluruh timnya mati, si abang ini nekat ngeluarin wujud terakhir dari pedang sucinya. Dikasih buff gila sama si penyihir kesatria emas ini akhirnya sukses ngasih serangan kritikal. Beberapa menit doang, dia udah kayak mau tetewa. Tapi sayangnya itu belum cukup buat numbangin bos musuh. Fisik Zenan hancur lebur, tapi dia beneran udah nggak peduli nyawanya melayang. Nah, plot twist, abis Aid malah ngurung dia di penjara sihir demi ngerubah takdir mereka berdua. Karena peradaban mereka udah hancur total, penyihir bintang 9 ini mutusin pakai artefak kuno buat mundurin waktu Zenan. Item super OP ini punya kekuatan dewa buat ngubah aturan absolut di dunia mereka. Tiba-tiba dia udah bangun di tubuh baru. Bingung parah, dia mikir keras, apa yang salah? Saking traumanya, pas ada pelayan cewek masuk buat ngecek cowok kasihan ini, malah nemis minta pedang biar bisa lanjut bantai alien lagi. Di detik inilah dia kena tamparan realita dan nyadar kalau tubuhnya udah beda banget. Ternyata ini adalah rumah keluarga Dazkul, dan dia sekarang jadi tuan muda Noah, anak keempat mereka. Iya, dia mundur 10 tahun ke masa lalu. Kocaknya, keluarga Dazkul ini adalah musuh bebuyutan keluarga aslinya si Ksatria Suci. Pas dikasih obat rutinnya, jagoan kita ini cuma ngelirik tajem sebelum ngebanting gelasnya ke lantai. Di waktu yang sama, Oscar dan kroco-kroconya masuk buat lecek. Terus ngeledek gara-gara dia berani buang teh kebaikan dari Tuan Dazkul. Sekarang perhatiin baik-baik bareng gue Noah. Dengan santainya ngebongkar kalau teh itu aslinya racun. Berkat kekuatan suci dari kehidupan lalunya, dia bisa langsung deteksi zat kotor dan racun itu. Oscar nancem bakal maksa dia minum. Yang jelas, ngebuktiin kalau keluarganya sendiri emang niat ngebunuh dia pas lagi sakit. Noah sih santuy aja, mau ngasih pelajaran, walau dia belum terbiasa sama tubuh barunya ini. Belum juga setengah jam, jagoan kita udah disuruh nyerah sama para bangsat ini. Banyak bacot emang gak guna, makanya tendangan ke perut jadi jawaban paling mantap. Orang pertama langsung nabrak tembok. Noah nunduk hindarin tebasan kedua dan ngebales pakai pukulan mematikan ala Mike Tyson. Dua-duanya langsung tepar gemetaran. Meski jagoan kita udah ngeluarin tenaga ekstra buat bikin mereka pingsan, sayangnya targetnya belum kecapai sepenuhnya. Soalnya fisik Noah ini jauh lebih ampas dari tubuh asli Zenan. Tapi pertanyaan gedenya, ngapain coba anak keempat ini malah diracun segala? Dia niat banget cari tahu jawabannya sendiri abis ngeberesin para kroco yang berani main pedang sama dia ini. Noah beneran gak nyangka banget. Kalian mikir hal yang sama kan? Gilanya semua info musuh tiba-tiba muncul jelas di depan matanya. Kayaknya dia punya semacam skill appraisal yang bisa ngecek detail rank dan status seseorang. Jadi bikin mikir dari mana dia dapat skill langka ini. Jangan-jangan tubuh si Noah emang udah punya bawaan dari lahir. Dan karena yang dilawan cuma kroco, gampang banget buat dia ngehindar. Jagoan kita gerak super kilat. Lalu langsung nendang muka si kroco telak. Terus dia fokus ke musuh kedua yang mau nebas Noah. Cuma nepis pedangnya dengan tenaga gila yang bikin musuhnya mental nabrak. Si dalang utamanya malah kagum banget sama kekuatan Dazkul. Gak nyangka Noah bisa ngelawan segila itu. Jagoan kita nantangin dia buat maju serang. Tapi tiba-tiba aja seluruh tubuhnya gemeteran parah. Sebuah sensasi nyakitin yang berpusat dari inti mananya. Asal lo tahu, sumber kekuatan para kesatria pedang sihir di keluarga Dazkul itu murni dari inti mana, yang sifatnya berlawanan 100% sama inti suci milik Zenan di kehidupannya yang sebelumnya. Dua inti ini haram hukumnya ada di satu tubuh. Tapi sekarang inti Noah malah meledak-ledak dan ngunci pergerakannya. Si musuh malah kesenengan lihat targetnya menderita dan mulai ngebacot ngasih tahu satu fakta seru. Kalau obat yang diminumin ke dia selama ini ternyata udah dicampur pakai racun yang super berbahaya. Intinya, inti mananya dipaksa nyerap energi yang nggak bisa dikontrol. Dan karena Noah maksain diri bertarung inti mananya overload dan ngamuk sejati-jatinya di dalam. Energi yang meluap ini lama-lama bakal ngebunuh dia. Makanya Noah ngambil jalan pintas dengan nekat berjudi nyawa. Walau belum pernah nyoba, dia beneran maksain pakai inti suci buat nekan amukan gila dari inti mananya. Dan di sini kita berdua bisa senyum lega cuy. Dia berhasil bangkit walau musuhnya ngira itu buang waktu.
langsung ngaktifin wujud pertama dari jurus Void Shift miliknya. Sini kumpul lo dan gue bakal nonton duel brutal. Pria itu ngeluarin sulur sihir hitam. Pedangnya beradu keras lawan jagoan kita. Reaksi Noah pas lagi di nerf ini beneran prestasi gila sih asli. Jagoan kita lumayan kagum sama kemampuan berpedang Oscar K dibanding kecoa bawahannya. Tapi komentar ini malah kedengaran ngeremehin banget buat Oscar. Dia ngerasa lagi direndahin habis-habisan. Noah masa bodoh sama baperannya si cowok lembek ini, jadi dia langsung menangkis serangannya dengan mulus. Oscar nyoba muter serangannya buat nyerang dari belakang, tapi Noah langsung ngeblok itu juga dengan presisi tingkat dewa. Mau seberapa banyak pun serangan yang dikirim, pria ini jagoan kita menangkis semuanya dengan elegan. Bentrokan mereka pecah saat kedua petarung saling jaga jarak. Lewat adu pedang tadi, Noah sekarang paham cara kerja jurus Void Shift itu. Jurus itu ternyata nguras mana core buat menghilang. Jadi pertarungan durasi panjang jelas bakal ngerugiin dia. Oscar mulai ngeremehin jagoan kita, ngejek dia yang udah kelihatan mas-mosan pas pertarungan baru aja dimulai. Tapi jagoan kita nggak kalah jago bacot dan ngingetin Oscar kalau sebenarnya dia sendiri yang lagi panik setengah mati sekarang. Bro, mancing emosi musuhnya biar nyerang duluan. Oscar menghilang lagi teriak sombong kalau lawannya nggak bakal pernah bisa ngelihat dari mana dia datang. Tahan napas, lo tonton ini, jurus Void Shift. Nutupin seluruh ruangan pakai asap tebal. Noah langsung fokus tingkat tinggi nebak dari mana arah serangan musuh bakal datang. Insting pria ini tajam banget, dia langsung bereaksi sebelum Oscar sempat mulai nyerang dan menebasnya dalam satu serangan akhir yang super brutal. Bajingan itu batuk darah masih ngelek mikirin apa yang baru aja terjadi. Tuan Muda Dasko ngejelasin situasinya. Biarpun seseorang bisa nyembunyiin fisik mereka, hawa keberadaannya bakal selalu ada. Rasa terlalu pede itulah yang bikin si musuh hancur sendiri. Oscar udah di ujung kekalahan telak, mempertanyakan kekuatan gila apa yang sebenarnya Noah punya. Tapi bro, kita juga nggak bisa jawab apa-apa karena dia sendiri belum sepenuhnya paham kekuatannya. Waktu itu, di momen penentuan, dia ngerasain kekuatan Holy Core menyatu mantap dengan Mana Core. Holy Core yang dia punya dari awal, sekarang bereaksi barengan sama Mana Core milik keluarga Dazkul yang legendaris. Ini nunjukin masa depan di mana Noah bisa nguasain dan ngelampauin dirinya yang dulu, bahkan sekalian nyelamatin dunia. Singkat kata, semua pengorbanan Aid nggak bakal berakhir sia-sia. Para pelayan langsung buru-buru ngecek kondisi Tuan Muda dan panggil dokter. Tapi jagoan kita nyatanya kelihatan baik-baik aja tuh. Dia cuma bingung ngapain ada naga sekecil itu nyangkut di jendelanya. Makhluk imut itu ngirim sebuah surat khusus buat Tuan Muda. Isinya panggilan pertemuan dari Lord Victor, sang kepala keluarga. Surat itu juga nyuruh Noah buat ngasih konfirmasi ikut pertarungan perebutan tahta pewaris. Ini jelas nandain kalau semua orang di keluarga Dazkul kemungkinan besar udah tahu. Pasti lo sama gue sepemikiran kan? Jagoan kita wajib selidikin ini demi nyawanya sendiri. Dia langsung nanya ke para pelayan apa mereka tahu sesuatu. Selena ngejelasin kalau semua orang di keluarga Dazkul udah pada tahu. Itu semacam konflik brutal buat ngelindungin dan mastiin kekuatan murni keluarga Dazkul. Gampangnya sih ini murni game ngalahin musuh dan langsung nyuri mana core mereka sesukanya. Yang artinya antar saudara bakal saling bantai tanpa ampun dan nyuri core dari yang lemah. Orang terakhir yang masih berdiri hidup-hidup bakal dipuja-puja bukan cuma sebagai yang paling kuat, tapi juga resmi dapat gelar kepala keluarga. Ini sekaligus jadi jawaban buat jagoan kita, kenapa keluarga Dazkul nggak terlalu penting di kehidupan lamanya dulu. Ya karena orang-orang ini cuma sekumpulan monster gila yang kerjaannya saling bunuh setiap saat. Maitli dia nanya, apa dia bakal ikutan? Dan jawabannya udah jelas banget, lihat aja senyum licik cowok ini. Dia siap ngabisin seluruh anggota keluarga ini tanpa sisa di pertarungan nanti. Fakta soal keluarga mulia itu adalah mereka sangat dipuja dan dicintai rakyat. Dan sebagai ksatria suci, mereka punya kekuatan ilahi yang super terang. Sayangnya, hal itu nggak berlaku buat Dazkul, yang auranya terlalu dingin buat disukai semua orang. Ya, emang beneran dingin. Mereka jadi simbol ketakutan dan rasa jijik, cuma karena keluarga ini main-main sama kekuatan iblis. Kebanyakan dari mereka itu super misterius. Tapi satu yang pasti, kepala keluarga sekarang Victor Dazkul adalah pendekar pedang terkuat umat manusia.
Noah langsung jalan nemuin ayahnya. Berdiri mantap di depan kamarnya buat nungkap kebenaran pakai matanya sendiri. Pas masuk ruangan, dia ngenalin diri dengan sopan, nundukin kepala di depan semua orang. Damon Daskell itu anak laki-laki pertama. Julia anak perempuan sulung. Terus ada Cece Daskell, anak laki-laki kedua, dan juga Eve, anak perempuan kedua. Dan sampailah ke si bajingan di antara mereka muka ampas yang berani-beraninya ngeracunin dia. Skuld Daskell, si anak laki-laki ketiga. Kakak tertuanya bangga, jagoan kita udah sembuh. Sementara Noah ngasih tahu kalau dia juga udah nemuin penyebab asli penyakitnya itu. Julia ngira dia bakal istirahat bentar, tapi di luar dugaan, cowok ini malah makin ngebet buat latihan lebih gila lagi. Si ampas rambut oranye ngehina dia, sampah yang gak usah repot latihan. Tapi jagoan kita, skakmat balik, bilang, tikus pengecut ini gak berani duel langsung. Nah, lo dan gue pasti gak sabar nunggu momen dia dihajar. Si tengkorak kaget banget dengar jawaban itu. Itu bikin emosi, tapi yang lain langsung nyuruh diem karena Lord Victor udah datang. Tiap dia melangkah, semua nunduk, hormat penuh segan. Aura tekanan dari bapak ini aja udah cukup buat bikin Noah kaku total. Sini, gue kasih tahu, semua orang kenal nama ini. Pendekar pedang bintang 9 terkuat di era modern, Victor Daskell. Sang ketua menyapa mereka dan mutusin kalau rapat dewan ini udah waktunya buat dimulai. Lord Victor langsung nanya ke Noah buat mastiin niatnya ikutan. Dia pengen tahu apa bocah ini udah sembuh dari sakitnya dan apa tujuan aslinya sekarang. Sambil senyum, jagoan kita pede banget bilang bakal menangin perebutan tahta dan berdiri di puncak tertinggi keluarga. Lord Victor ngingetin anak bontotnya ini kalau dia itu nyari gara-gara alias ngajak perang semua anggota keluarga di ruangan ini. Tapi jagoan kita ini punya pendapat lain. Dia nekat bilang kalau ini emang perang di dalam keluarga. Dia nggak cuma mau ngalahin saudara-saudaranya doang loh. Dia malah pengen naik level terus dan sekalian ngalahin bapaknya sendiri juga. Kesombongan si abang ini emang agak kelewatan. Makanya si bapak langsung lepas aura dewa buat bikin Noah kicap ketakutan dan dia sadar kalau ini tuh mana core pendekar pedang legendaris. Lord Victor ngetes apa bocah ini mau ngelawan kekuatannya. Noah tanpa ragu langsung mengiyakan, yang bikin dia akhirnya ditanya, apa alasan dibalik rasa hausnya akan kekuatan super itu? Tuan muda, kita langsung jawab. Dia bilang gak mau ada orang yang ngambil apapun darinya lagi. Jawaban mantap yang bikin kepala keluarga senang karena suka ambisi besar anaknya cocok banget sama statusnya di keluarga Daskell. Dan hari itu juga, dia resmi ngizinin Noah buat ikutan di pertarungan perebutan tahta. Kalian perhatiin deh, gak ada satupun yang berani protes. Dan Lord Victor malah nyuruh anaknya buat terus haus kekuatan tanpa batas. Adegan pindah ke tempat latihan keluarga. Di sini Noah kelihatan gampang banget nebas boneka latihan. Kondisi fisiknya emang makin bagus pelan-pelan, tapi sayangnya level dia itu masih ampas banget. Masalahnya bukan cuma fisik doang yang dikhawatirin. Ada problem soal mana core yang nyatu sama holy core yang bikin gaya bertarungnya sekarang ini jadi berubah drastis banget dari sebelumnya. Dia udah nggak bisa asal spam jurus suci kayak dulu lagi. Soalnya sekarang ini si abang malah belum paham apa aja kekuatan aslinya atau gimana cara paling mantep pakainya. Target utama Noah sekarang tuh usaha mati-matian buat cari tahu soal core spesial ini. Soalnya bahaya banget kalau sampai orang lain kecium duluan soal rahasia ini sebelum dia siap. Terus Julia datang karena udah merhatiin gerakannya dari jarak jauh. Dia muji perkembangan adiknya. Si kakak ini cerita kalau sejauh ini Damon yang jadi kandidat paling unggul di keluarga mereka. Tapi karena sekarang Noah ikutan unjuk gigi, dia jadi penasaran banget sama perkembangan si bontot ini. Julia ini sukanya gaya lama, jadi dia langsung cabut pedang dan kilat banget nyoba nebas leher adiknya. Noah nyaris aja gagal ngehindar dari serangan kaget ini. Julia tegasin kalau dia kesini bukan buat main-main atau sekedar ngobrol santai doang. Jadi duel latih tanding mereka dimulai. Jadi kesempatan emas buat Noah netes batas kekuatan aslinya. Biarpun diserang bertubi-tubi, Julia sukses nangkis semuanya dengan mulus. Mementalkan pedangnya dan langsung nendang dia mundur. Dia memuji kemampuannya, tapi paham kalau tebasannya itu kurang eksekusi. Si kakak malah sengaja mancing emosinya karena kekuatannya nggak sepadan sama semua bacotannya di awal tadi. Sementara jagoan kita sadar kalau kakaknya ini udah sampai di level bintang 7.
Kakaknya maju lagi nyerang, ngatain kalau Noah tuh mengecewakan banget sejauh ini. Pedangnya sukses bikin Noah lengah total. Satu-satunya alasan dia selamat dari tebasan ini cuma gara-gara dia ngalirin mana holy core ke pedangnya. Tapi ini kesalahan fatal buat Noah yang mikir rahasianya bakal bocor kalau dia terus-terusan pakai core itu. Julia malah jadi kepo banget sama mana core yang selama ini dianggap cacat. Padahal kan satu keluarga udah tahu betapa ampasnya core jagoan kita ini sejak lahir. Jadi ini artinya dari awal banget si anak bontot ini udah punya core afinitas ganda. Pasti kalian mikirnya sama kayak gue kan? Biarpun dari luar kelihatan ampas, selama Julia nggak nyadar kalau dia pakai dua kekuatan, arah mainnya bakal tetap nguntungin buat jagoan kita. Noah langsung nantangin kakaknya buat ngebuktiin kalau dia bukan pecundang. Dia yang maju nyerang duluan, tapi kakaknya ngedas cepet banget kayak nggak ada apa-apa. Dengan santai, dia ngajak ngobrol, nanya apa dia tahu tujuan asli perebutan tahta ini. Dan buat Noah, jawabannya udah jelas banget. Ya pasti, demi mana core, dia paham kalau adiknya tahu risikonya. Jadi, sambil ngeluarin mana merah darah yang ganas, si kakak dengan ngeri nyuruh dia buat nyerahin core-nya. Sadar kalau situasi udah mulai gila, Noah minta pedang aslinya ke Selena yang langsung dilempar dan sukses ditangkap tepat waktu sama dia. Sementara itu, Julia sama sekali nggak mau nunggu. Tahan napas kalian buat yang satu ini. Si kakak ngasih serangan brutal yang susah ditangkis, biarpun dia pakai afinitas ganda. Dia beneran dibikin kewalahan abis. Tapi dia nangkisnya mulus banget, bikin Julia kagum. Tiap tebasan dan malah makin haus darah buat bertarung. Dia jadi mikir apa sih MJ sanggup nahan serangan maut berikutnya pakai jurus bentuk pertama dari gaya api bayangan. Sini gue kasih tahu, teknik ini bakal jadi masalah gila. Cuma menangkis jalan satu-satunya. Dia siap-siap pas kakaknya maju secepat kilat. Benturannya pecah banget sampai bikin gelombang kecut dari saking kerasnya. MC kita kaget parah. Kakaknya santai banget lawan dia, cuma pakai satu tangan doang. Tapi Julia ngeledek suruh dia bikin kakaknya pakai dua tangan. MC langsung ngode gaspol nerima tantangan dan nangkis habis-habisan. Serangannya bikin Julia terpaksa pakai dua tangan buat nahan tebasan dari belakang. Noah senyum puas banget bisa mancing kakaknya kayak gitu. Habis itu dia langsung diterbangkan gara-gara bikin kakaknya ngamuk. Pukulan serius Julia ngeri abis, walau dia kelihatan agak bete, adiknya bisa maksa dia sejauh itu. Walau udah pakai kekuatan penuh dari inti gandanya saat ini, dia tetap keok. Serangan terakhir tadi udah nguras habis semua energinya. Jadi, pertarungan ini resmi selesai. Sampai di sini, Julia nanya, apa si bungsu ini tahu alasan asli kenapa keluarga Dasku nggak langsung bunuh-bunuhan secara sadis dari awal mula? Jawabannya, karena makin kuat sebuah inti, makin lambat juga proses evolusinya ke depan. Makanya rugi banget kalau ngincer inti orang lemah. Soalnya mereka masih dalam tahap evolusi yang super cepat. Panen pas sudah matang itu intinya. Tapi hebatnya adik bungsunya yang satu ini, dia bukan cuma berhasil nahan serangan kakaknya, tapi juga sukses ngasih serangan balik. Yang artinya kalau inti Noah udah sekuat itu, dia mikir ini waktu yang paling pas buat nyolong intinya sekarang juga. Nah, perhatiin baik-baik. Julia langsung ngamuk parah dan keluarin jurus bentuk ke-8 api bayangan. Tapi pas banget dia mau nyabut inti adiknya, tiba-tiba ada orang ngasup dan nahan Julia biar nggak beneran ngelepasin serangannya. Cowok ini ngingetin, kalau dia makin gila, adanya bakal beneran mati. Tapi cewek serakah ini udah haus banget pengen panen inti mana. Julia langsung ngomel ke Kyle karena ganggu. Instruktur itu negasin kalau inti tuan muda baru aja nyentuh level bintang 2. Dan ini bikin Julia shock berat. Karena walau levelnya masih super ampas kayak gitu. Adiknya sukses nahan pukulannya yang udah ada di level bintang 7. Kyle mastiin hal ini dari hasil selidikannya atas perintah ayah mereka. Karena kalau dia beneran kuat, dia nggak mungkin kehabisan napas secepat itu. Sadar kalau dia salah perhitungan, Julia masukin pedangnya dan nancem bakal nyolong inti adiknya suatu hari nanti. Pas dia udah mateng, kakaknya pasti ngambil inti itu. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Gila kan ada orang terang-terangan ngancem mau nyolong sumber kekuatan lu. Tapi Noah santuy aja dan cuma senyum sambil setuju. Pas jalan pulang, kakak sulungnya masih bingung dari mana asal kekuatan gila Noah.
Bocah itu pasti nyembunyiin sesuatu yang bikin dia penasaran dan malah seneng lihat adiknya berkembang lewat cara yang beda. Lu pada mikir hal yang sama kan? Anak ketiga lagi ngamuk ngehina Oscar yang gagal karena bocah tengil ini gak pernah diakui kayak Noah. Mikirin itu aja bikin idiot ini darah tinggi. Tapi dia dapat laporan menarik dari pelayannya yang bikin dia muter otak buat rencana busuk baru demi habisin nyawa adik kecilnya itu. Minta maaf karena baru kenalan. Kyle bilang kalau dia adalah instruktur baru buat Noah. Ditugasin langsung sama Tuan Victor buat pantau perkembangan Noah, sekaligus tepus masa sakitnya. Pas dicek, ternyata si Olsen ini ada di level bintang 7 atau bahkan 8 kalau dihitung skill pedangnya. Tanpa basa-basi, Noah nanya apa mereka harus langsung mulai latihannya. Tapi ternyata ada perintah langsung dari ayahnya buat nyelidikin dan bersihin kolam mana. Itu semacam anomali di mana konsentrasi mana meledak tanpa batas. Misinya adalah bantai semua monster ngamuk buat netralin keadaan di sana. Kedengarannya seru banget dan Noah beneran mau manfaatin momen ini buat keuntungan dia sendiri. Di adegan selanjutnya, pasukan Dazgul lagi pantai habis monster Tiaria itu. Mereka ngerasa buang waktu kalau ngurusin monster cere. Noah dan Kyle mantau situasi dari jauh. Si instruktur masih heran kenapa ayah Noah peduli banget sama bocah ini. Tiba-tiba mereka berdua dipanggil buat ngurusin satu masalah darurat. Ternyata ada 3 anak yang udah pingsan, yang artinya Noah harus ngasih perintah buat nanganin mereka. Pastinya beresin kolam mana tetap misi utama, dan gak ada waktu buat balik kanan. Jadi bocah-bocah ini dibawa sekalian. Sambil jalan, mereka masuk makin dalam ke hutan, di mana aura mana makin pekat tiap detiknya. Ini nunjukin kalau kolam mananya udah ada di depan mata. Bos area ini pasti ada di sekitar sini juga. Bener aja bos, kalajengking Scorpia langsung muncul pamerin wujud aslinya. Lo dan gue setuju, ini monster jelek abis. Temani gue nonton aksi gila ini. Noah utamakan keselamatan anak kecil dulu. Tapi Kyle sadar monster ini udah naik ke level A. Mereka butuh rencana sekarang juga. Scorpia mengayunkan capitnya dan hampir menebas 3 orang sekaligus. Untung saja tim ini berhasil menghindari serangan mematikan itu. Monster ini nggak cuma kuat, tapi super cepat. Noah langsung maju menerjang tanpa ragu. Biarpun levelnya cuma bintang 2, Scorpia siap meladeni. Tapi jagoan kita ini emang doyan banget cari ribut. Pakai kekuatan Holy Mana Core, dia layangkan tebasan pertama dan berhasil menangkis hantaman ekor monster itu. Tapi ancaman aslinya masih melayang di udara. Scorpia ngeluarin andalannya, menembakkan serangan mematikan berupa cairan asam beracun yang sangat tajam. Semuanya sukses dihindari dengan mulus oleh tokoh utama kita ini. Monster boss ini ganti taktik melepaskan duri dari ekornya, menembakkannya kayak proyektil mematikan buat menusuk siapa saja yang berani berdiri menghalangi jalannya. Noah nyantai aja dan kembali menangkis serangan gila itu, bikin semua pasukannya kagum. Bahkan instrukturnya melongo lihat kehebatan ilmu berpedangnya. Menariknya, sengatnya tumbuh lagi dengan super cepat. Jadi Scorpia bisa terus kasih serangan brutal. Jagoan kita menangkis, manfaatin momentum itu buat cari celah dan kasih tebasan ke bawah. Masalah utamanya, biarpun udah kena langsung kulit luar atau zirah Scorpia ini beneran keras banget kayak batu, Kyle malah senyum, lihat tuan muda ternyata punya kemampuan segila ini. Perhatikan bagian ini bro. Sadar nggak bisa menang sendirian? Noah panggil Kyle buat gabung. Bantu dia buka celah buat melancarkan serangan mematikan. Kyle langsung maju hadapi capit monster itu. Menahannya pakai pedang dan bertahan mati-matian di sana. Ngasih jalan buat Noah melesat tanpa gangguan, lompat ke atas capit monster itu, dan mencapai titik kelemahannya. Di sini, Noah pakai cakar dari monster lain buat memecahkan cangkangnya. Ngasih damage yang lumayan besar dan bikin monster itu pusing. Akhirnya, makhluk raksasa itu tumbang. Kyle salut banget strategi Noah manfaatin taring beracun laba-laba yang udah mereka habisi. Racun itu sukses bikin zirah luarnya lunak, jadi mereka bisa menyerang lebih gampang. Tapi tetap aja, monster ini belum habis. Dia ngamuk dan tiba-tiba bikin lingkaran sihir. Asli deh, Scorpia ini kayaknya butuh cerita isekai sendiri. Ratusan proyektil asam sekarang mengepung mereka semua. Kyle aktifkan sihirnya dan bikin perisai iblis yang epic banget.
membangun tembok untuk memperkuat pertahanan mereka. Noah bilang kalau mereka udah nemu timing yang pas. Jadi, jagoan kita siap kasih serangan penutup meluncur ke arah monster. Hindari serangannya, lalu lompat ke atas. Ada jurus yang dia lihat dipakai kakaknya pas duel kemarin. Noah mau niruin gayanya sendiri, nyiptain jurus baru bernama tarian pedang bayangan cahaya. Didorong oleh kekuatan elemen cahaya dan kegelapan. Tebasan pedang itu menghantam tubuh Scorpia, menghancurkan dan meledakkannya dari dalam. Ini benar-benar puncak kekuatan Tuan Muda. Orang yang levelnya katanya cuma bintang 2 doang. Biarpun si abang berhasil meniru sebagian jurus kakaknya, dia sadar masih banyak kurangnya pas lagi eksekusi. Tetap aja dia serahin sisa bersih-bersihnya ke Kyle. Saat instrukturnya bingung, Tuan Muda mau pergi kemana? Jagoan kita ini masih punya urusan lain. Jadi dia masuk ke hutan nyari sesuatu. Ingat kan kalau penyebab kolam mana di era sekarang itu misteri. Tapi sebagai keturunan keluarga mulia di masa lalu, dia tahu persis apa penyebab semua itu. Semuanya gara-gara kekuatan alat sihir penyedot dan penarik mana. Anggap aja itu sebagai biang keroknya. Setelah melacak jejaknya, Noah menebang pohon tempat alat itu menyerap semua energi mana di sana. Ternyata bentuknya cincin. Dia sukses memindahkannya dari situ dan beresin masalah kolam, mana di area ini permanen. Lu pada pasti kaget lihat ini. Pas balik dia dengar teriakan dan langsung lari ke sana cuma buat nemuin anak-anak tadi bertingkah super aneh. Salah satu bawahan Noah ngasih tahu kalau mereka sekarang punya masalah baru soalnya nih. Ratusan monster mengepung dari segala arah. Ada troll, orc, laba-laba, kalajengking, anak-anak, sampai serigala. Terkepung dari semua sisi, Noah sama sekali nggak panik dan malah siap tempur. Serangan pertama datang dari samping. Untung Kyle langsung melesat dan menyelamatkan Tuan Muda yang butuh waktu buat mikirin strateginya. Masalahnya, Noah nyadar kalau kalung di leher anak-anak itu pasti juga ngasih semacam efek penyerapan. Benda itu menyedot mana penggunanya untuk dijadiin sumber kekuatannya sendiri. Dan di kehidupan sebelumnya ini, alasan kenapa keluarga Dazkul dianggap nggak keren. Iya, garing banget emang. Instruktur mengeluh kalau mereka nggak bakal bertahan lama ngelawan monster sebanyak ini. Jadi kalau si abang nggak cepet bikin rencana, mereka bakal tamat. Jadi gimana menurut kalian? Noah meditasi, cari tahu siapa dalang di balik alat itu. Bakal seru pastinya. Berkat kekuatan cahaya dan kegelapannya, dia berhasil nemuin siapa dalang di balik semua ini. Target udah kekunci. Sini kumpul, kita lihat gimana Noah langsung gaspol misah dari tim buat bantai dalangnya. Sementara yang lain jagain bocil. Asli, orang ini nebas kepala monster kayak Kujo pas buka domain kedua di insiden Shibuya. Noah langsung nerobos keluar dari zona bahaya dan berhasil nemuin si operator yang lagi nangkring di lapangan terbuka. Noah langsung nyuruh orang ini buruan keluar dari persembunyiannya. Tanpa babi bu, si musuh langsung aja nyerang Noah dari arah belakang. Tapi serangan ampas gitu mah gampang banget ditebak dan dihindari sama Tuan Muda kita. Si operator kaget parah, nggak nyangka serangannya bisa ketahuan sama anggota keluarga Dazkul. Gak pakai basa-basi, Noah nanya siapa yang ngirim dia. Ya jelas lah, musuhnya ogah banget buat ngebocorin info penting itu. Santai aja soalnya Tuan Muda emang niat bikin dia ngomong pakai cara kekerasan. Duel pecah lewat adu pedang. Musuhnya penasaran sama kekuatan mana core. Sementara Noah malah bikin dia makin bingung sambil terus ningkatin energinya abis-abisan. Si operator langsung ngeluarin jurus bentuk kedua dari gaya Yuan miliknya. Tiba-tiba energi gelap meledak dari pedang-pedang yang bisa dia kendaliin kayak rudal. Dia ngelempar semua pedang itu lurus banget ngarah ke Noah. Noah harus ngehindar dari banyak serangan sekaligus, dan gokilnya, dia lakuin itu dengan gaya yang super epic. Sambil sibuk loncat sana-sini, dia sempet-sempetnya nyalain skill penilaian buat cari tahu identitas asli dari lawan yang lagi dia hadepin. Perhatiin nih, lawannya itu Darius, petarung bintang 4 atau 5 yang ngerasa udah menang. Padahal kenyataannya belum tentu. Biarpun skill pedang cowok ini standar banget, tapi kendali mananya bener-bener sinting. Noah mutusin buat neken jarak di antara mereka dan berniat nebas orang ini pakai pertarungan jarak dekat. Tapi hujan serangan proyektil ini bener-bener jadi penghalang yang susah banget diblokir. Makanya si Tuan Muda langsung maju dengan kecepatan yang jauh lebih gila. Kali ini dia sukses nyampe depan muka Darius
dan ngeluncurin tebasan pedang super dahsyat. Sayangnya Darius malah ngeremehin dia karena pakai serangan yang gampang banget ketebak. Terus dia langsung pakai tekniknya sendiri buat nyerang titik lemah tuan muda Dazgoh kita ini. Noah langsung aktifin teknik mass style miliknya. Nahan semua serangan itu pakai jurus Dark Light Shift. Efeknya aneh banget cuy. Tapi entah gimana, jagoan kita tiba-tiba teleport ke belakang musuhnya. Persis kayak Minato Namikaze atau apalah itu. Sebelum Darius sempet nangkis, tubuhnya udah ditebas abis dengan mulus. Sifat songongnya bener-bener bawa dia ke jurang kematiannya sendiri. Di detik-detik terakhirnya, Darius pengen tahu gimana cara Noah pakai teknik itu. Sebenarnya ini udah kejadian pas dia lagi duel ngelawan Julia. Hal paling mantep dari duel core punya Noah itu, dia bisa niru teknik apa aja berkat pemahamannya soal dua elemen tersebut. Tapi niru jurus doang bukan tujuan utama atau satu-satunya hal yang bisa dia lakuin. Dia niat banget buat nguasain semua teknik itu dan ningkatin levelnya jadi lebih OP. Intinya, Darius udah sukses dibikin kena mental. Jadi ini waktunya dia buka mulut soal siapa dalang dibaliknya. Ogah nyerah gitu aja, Darius teriak ngamuk kalau ini belum cukup buat ngalahin dia. Dan tiba-tiba ngeluarin sebuah botol ramuan. Dia tenggak itu ramuan tepat di depan mata jagoan kita. Dan tebak, Noah diem aja. Gak ngelakuin apa-apa buat ngantiin dia. Lo pada pasti udah paham pola cerita manhwa kan? Musuhnya punya ide brilian buat berubah jadi monster. Ya, jadi Green Goblin, tapi badannya segede Tarzan. Bahkan Noah sendiri nggak nyangka kalau pertarungannya bakal berubah jadi seabsurd ini. Anjir, kayak rambutnya aja mirip Vegeta, tapi garis rambutnya lebih mendingan. Ya udah, Noah langsung siap-siap buat ngelatihin Darius versi mutan ini pakai pedangnya. Serangan mereka beradu nyiptain gelombang kejut yang gila banget. Tapi tuan muda kita malah kepukul mundur gara-gara tenaga monster ini nggak ngotak. Dia nggak bisa terus-terusan nahan pukulan kelas berat. Sementara Darius malah asik nyiksa dia. Monster jelek itu bahkan nyoba gigit kepalanya Noah. Mati-matian hindarin cakar demi cakar meluncur ngelesin tiap serangan, berharap banget bisa tetap hidup. Udah nggak sempet nangkis lagi nih. Dia akhirnya lompat ke atas buat ambil jarak aman biar bisa ngatur napas dan nyerang balik. Ngoles terus-terusan jelas bukan solusi, soalnya stamina dia ada batasnya. Satu-satunya jalan keluar ya harus maju. Makanya si tuan muda dengan sabar nungguin itu monster buat nyamperin dia ke atas. Si monster Darius mikir kalau pendekar pedang ini udah putus asa dan nyerah. Menurutnya serangan berikutnya bakal jadi pukulan penentu kemenangan. Nyatanya salah besar cuy. Soalnya jagoan kita dengan santai ngibasin tangannya dan pakai alat sihir baru buat ngebentuk tameng pelindung. Oh, dan omong-omong, tameng ini nggak cuma nahan damage serangan doang. Efek pantulannya beneran parah banget, sampai bikin si monster kepental terbang ke udara. Pantatnya aja sampai kelihatan jelas cuy. Noah ngerasa seneng banget, karena pelan-pelan dia mulai lancar pakai semua kekuatan sakti dari kehidupan sebelumnya. Dan berhubung sekarang Darius lagi ngambang di udara tanpa pertahanan, dia langsung lompat buat ngeluarin jurus magic Holy Style Pedang Bipolar. Kalau orang lain punya cewek bipolar, abang kita ini malah punya pedang bipolar. Kalian saksinya kan? Kekuatan gila ini langsung ngabisin nyawa monster itu dengan sempurna. Noah melirik cincinnya yang ternyata punya kemampuan buat ngebatalin satu serangan dan ngebalikin gelombang kejut yang gila banget ke musuhnya. Sini ngumpul, kita lanjut lihat kelanjutannya. Kelar berantem, dia buru-buru balik karena teman-temannya lagi mati-matian bertahan hidup. Pasukan monster itu menang jumlah dan bikin mereka kewalahan parah. Kyle aja udah nyaris tumbang. Satu monster siap nebas dia, dan dia cuma bisa pasrah. Anehnya serangan itu berhenti pas di depan muka. Terus monsternya balik badan dan pergi. Beneran, aneh banget mereka semua mendadak cabut. Gak lama, Noah akhirnya datang buat ngecek teman-temannya. Untungnya mereka semua selamat. Dan karena ancaman utama udah diberesin, Noah sekarang situasi harusnya udah aman terkendali. Tuan muda kita memang gagal nangkep dalang utamanya. Tapi dia gercep melepasin alat dari leher anak-anak itu, ngebebasin mereka semua. Langsung pindahin, dia balik lagi ke kediamannya. Asli, dia ngamuk parah karena anak-anak itu nyaris mati gara-gara dia. Sekarang urusannya personal. Dia bakal buru si brengsek yang ngacauin misi ini.
Salah satu pelayannya ngasih tahu soal Eve, si dalang informasi di keluarga itu. Cewek ini pasti tahu semuanya, tapi pas mau masuk, Cece malah menghadang dia di pintu. Biarpun mereka itu saudara, dia tetap dilarang lewat. Pialang informasi keluarga Dazkul emang dipegang sama Eve. Karena info Lydia selalu akurat, jagoan. Kita males basa-basi dan nyuruh Cece minggir detik itu juga. Saudaranya ini tegasin kalau dia itu pengawal pribadinya Eve. Makanya dia dilarang keras ngasih izin masuk orang yang auranya lagi haus darah banget. Noah ngotot, cuma pengen ngobrol bentar. Tapi si anak kedua sama sekali nggak percaya omongan itu. Ngerasa nggak ada pilihan lain, cowok kita ini langsung narik pedangnya buat maksa masuk ke dalam. Anak kedua nggak tinggal diam. Dia cabut pedangnya, maju nyerang duluan. Tapi serangannya langsung ditangkis mulus sama manuver bertahan milik Noah. Jagoan kita nanganin ini dengan santai banget. Cuma nangkis pelan aja, Cece udah terdorong mundur. Asli, keren. Coba perhatiin baik-baik bagian ini. Anak kedua ngeluarin skill tombak batu. Ratusan tombak siap bikin bolong badan Noah persis kayak Naruto spam Rasengan. Noah balas spam tepesan biasa buat nepes semuanya. Maksa Cece pakai jurus lain, yaitu pedang batu taring penghancur. Beneran gila. Jurus ini nyiptain pedang raksasa dari batu. Taktik yang bikin bingung dan susah banget dibaca lawannya. Cece meledak dan kembali nyerang. Kali ini ayunannya makin berat. Sukses bikin Noah mundur terus setiap tebasan. Tapi Cece sempat meleset satu serangan. Masalah utamanya adalah tuan muda nyadar cowok ini punya banyak banget pola serangan. Nekat maju tanpa rencana itu sama aja kayak bunuh diri. Di sini dia pakai skill deteksi. Rank musuhnya bintang 8. Tapi anehnya, inti mananya cuma level 5 alias lemah banget. Noah langsung paham, Cece cerdas banget gabungin ilmu pedang sama sihir buat nutupin kelemahannya. Jadi dia penasaran gimana reaksi cowok itu kalau diajak adu kekuatan murni secara langsung. Balik pakai gaya Mei jagoan kita ngeluarin tarian pedang bayangan cahaya. Energi kuat langsung meledak dari inti mananya yang super unik. Cece jelas kaget dan syok berat. Sadar harus ngelawan balik, dia pakai bentuk kedua gaya AI. Energi iblis keluarganya diserap buat nyiptain petir hitam yang mengerikan. Gaya AI ini salah satu jurus keluarga Dazkul. Kyle juga udah pernah jelasin bedanya setiap gaya ke Noah. Nah, buat gaya AI ini fokusnya di teknik super cepat. Serangannya terkenal nggak mungkin bisa dihindari. Cece agak terkesan karena si bungsu tahu banyak soal detail skillnya. Tapi tenang aja, pengetahuan doang nggak bakal nolong hadapin serangan maut ini. Kalian ngerasain hype-nya juga kan? Noah malah nantangin abangnya buat maju adu mekanik. Abangnya langsung melesat secepat dewa. Tubuhnya berubah jadi petir merah ganas yang ngehajar lawannya tanpa ada gerakan ekstra sedikit pun. Nyari timing yang super pas. Noah nurunin pedangnya dan sukses nahan serangan pamungkas Cece. Benturan ini bikin ledakan super brutal. Pas debunya reda, Noah emang masih berdiri, tapi dia tetap luka parah gara-gara harus nahan benturan seberat itu dari jarak sedekat ini. Gaya gandanya aja gagal nangkis telak teknik petir hitam Cece. Jurus yang ditiru sama Noah rupanya emang punya batasannya sendiri. Jurus itu pada dasarnya nggak sempurna, jadi mustahil buat dia nyalin terus. Sebelum duel ini makin brutal, suara Eve langsung menggema, nyuruh pertarungan ini berhenti. Abis ngamatin, dia akhirnya ngasih izin Noah masuk ke ruangannya sambil nanya, kenapa mereka berdua malah ribut duluan. Pengawal setianya ngejelasin kalau cowok ini datang bawa aura haus darah, yang mana jelas dilarang. Tapi pertanyaan besarnya, ngapain anggota keluarga Dazkul malah jadi pengawal kayak gini? Eve ngaku kalau dia nggak jago bela diri. Terus Cece maksa nanya apa tujuan si bungsu datang. Ngingetin kalau perebutan tahta nggak ada urusannya sama Eve. Nah, kalian juga udah nebak kan? Sebelum Noah ngomong, Eve nyadar kalau dia nyari info soal pembunuh bayaran. Sini ngumpul, kita bakal bahas cewek yang emang tahu segalanya ini. Dia mau aja bagi-bagi semua rahasianya. Tapi jelas, setiap kesepakatan pasti ada syaratnya dong. Noah langsung nanya, apa yang harus dia lakuin sekarang? Sang broker informasi ini langsung nyebutin soal perpustakaan tak terbatas. Sebuah labirin tanpa ujung, yang dalamnya aja nggak bisa lu bayangin sama sekali. Tempat ini nyimpen semua kebijaksanaan umat manusia yang belum pernah terungkap. Satu kota penuh dibangun mengelilinginya.
Isinya ilmuwan dan petualang yang haus rahasia. Tapi jangan salah, tempat ini juga sarang monster yang super mengerikan. Eve minta Noah masuk dan ngambil buku bernama UN. Itu syarat mutlak buat dapetin informasi yang Noah pengen banget dari dia. Untungnya, jagoan kita ini kenal banget sama bukunya. Bahkan dari kehidupan sebelumnya, ini adalah buku yang sukses ngerubah total konsep dasar dari teori sihir. Buku ini nyelamatin banyak nyawa saat perang lawan penjajah. Biarpun pada akhirnya tetap nggak cukup buat nyelamatin dunia mereka. Dapat barang seberharga itu jelas keuntungan besar banget. Noah langsung berdiri dan setuju sama kesepakatan mereka. Mereka berdua lalu salaman, terus Noah langsung tancap gas bareng para pelayannya menuju Arkanium Kota, tempat perpustakaan gila itu berada. Masalahnya, struktur labirin ini tuh ribetnya minta ampun. Sekali lo tersesat di dalam sana, lo nggak bakal bisa pulang. Makanya jagoan kita ini lagi nyari pemandu tingkat dewa yang seenggaknya tahu cara jalan-jalan aman di dalam perpustakaan itu. Perhatiin baik-baik ya, bagian ini mulai seru. Noah masuk gang buat nyari pemandu ini, sementara Eve yang lagi santai minum teh malah didatengin putra ketiga yang super nyebelin buat nanyain Noah. Si broker ini kaget banget, cowok brengsek ini tiba-tiba mutusin buat mampir ke tempatnya. School, show-showan acting butuh banget bantuan adiknya. Dia juga bingung kenapa si I nggak ada di sana. Rupanya, Ci I lagi pergi jalanin misi darurat, yang artinya nggak ada yang lindungin Eve, sebuah ancaman terang-terangan dari School. Tapi Eve tetap aman berkat bawahan kuatnya. Yang bikin dia penasaran sekarang cuma apa mau cowok ini sebenarnya. School bilang ini gila banget. Gimana si bungsu bisa adu jotos lawan Julia, apalagi di levelnya yang sekarang. Jadi dia pengen tahu rahasia di balik kekuatannya. Mengejutkannya, Eve malah bikin dia kaget, karena tahu pembunuh bayaran terbaiknya aja udah kalah telak. Tapi buat urusan ginian, dia langsung nolak School mentah-mentah. Bilang kalau ini bakal bikin kekacauan besar di perang perebutan tahta. Lagian, kalau dia pilih kasih ke satu orang, saudara yang lain pasti bakal langsung ngincer nyawanya. Makanya, netral itu penting banget. Si putra ketiga nanggep ini sebagai tanda kalau adiknya nggak bakal mau kerjasama sedikit pun. Eve mikir, bakal seru sih kalau cowok ini bisa bayar mahal, sampai bikin dia rela ngelepasin nyawanya buat info itu. Sang kakak yang licik ini ngasih ancaman kalau Eve bakal segera tahu alasannya nanti. Tapi ya udahlah, kita balik lagi ke suasana di Arkanium. Noah lagi nerobos keramaian buat nyali pemandunya. Dia masuk ke sebuah toko tertentu, tempat yang ngebawa balik banyak banget kenangan lama buat dia. Pemilik tokonya itu Osrey Harvest, yang langsung ngusir Noah pergi, karena tokonya udah mau tutup sekarang. Tapi Noah langsung ngejelasin kalau dia kesini bukan buat beli barang, melainkan mau nyewa dia sebagai ace pemandu buat masuk ke perpustakaan. Pria ini nolak mentah-mentah bilang kalau dia udah nggak kerja jadi pemandu lagi. Terus katanya dia juga bukan pemandu terbaik di kota ini. Aneh banget rasanya pas lihat Osrey nolak dia dengan super keras. Padahal dia tuh cinta mati sama perpustakaan itu dibanding siapapun di dunia. Noah langsung nanya belak-belakan kenapa dia udah nggak minat lagi jadi pemandu. Dan Osrey jelasin kalau ini bukan hal yang bisa ditanganin sama bocah kayak dia. Sadar kalau dia udah teriak nggak jelas, Osrey langsung nahan diri dan minta maaf karena akhir-akhir ini hidupnya emang lagi berat banget. Kalian pasti kaget sama yang ini. Tiba-tiba ada orang lain masuk ke toko dan astaga, itu kakaknya Julia yang lagi dada-dada santai ke arahnya. Dia kebetulan lihat Noah pas lagi jalanin misi. Jadi dia ngikutin Noah sampai ke sini. Tapi kata yang lebih tepat sih, dia emang nguntitin adiknya sendiri. Osrey langsung lari nyamperin si hebat Juliades. Bang Osrey ini dari tadi emang ngeremehin Noah dan sama sekali nggak nganggep dia serius. Tapi pas Julia muncul, pria ini langsung siap ambil kerjaan itu detik itu juga. Dengan syarat, Julia harus ikut turun tangan di misi ini. Tuan muda, kita benar-benar bingung arah pembicaraan ini kemana. Jadi, Osrey ngebawa mereka berdua masuk ke ruangan lain. Di sini kita lihat istrinya terbaring pingsan di kasur. Baru sebulan lalu, istrinya dikutuk sama monster dari dalam dungeon, bikin dia masuk ke fase tidur panjang yang mematikan. Dan kemungkinan besar, kutukan ini bakal segera merenggut nyawanya dalam waktu dekat. Satu-satunya cara matahin kutukan ini cuma dengan bunuh si pembuatnya.
Sayangnya, semua petualang yang disewa Ozri malah mati dicabik-cabik monster itu. Makanya, dia mohon banget supaya Julia mau bantu demi istrinya. Nah, tawaran ini emang menarik. Tapi, sang kakak malah nuntut supaya Noah juga ikut beraksi. Dia ngebet banget pengen lihat Noah pamer kekuatan. Itu satu-satunya syarat dari Julia. Reaksinya secara nggak langsung mastiin kalau dia tahu kekuatan adiknya tuh beda. Jagoan kita nengok ke Ozri, negasin kalau dia yang bakal jadi tulang punggung perjalanan mereka. Dan ya, Ozri girang banget bisa dapat dukungan gila kayak gitu. Percaya deh sama gue, kalian pasti mau lihat kelanjutannya. Di luar Noah nanya apa, nggak apa-apa Julia ngabain misinya. Dia nggak peduli sama sekali, karena dia penasaran parah sama kekuatan adiknya. Dia belum pernah ngerasain kekuatan sedahsyat itu. Seakan ada hal lain selain inti mana yang menghalanginya. Kakaknya yang licik ini niat banget bongkar semua rahasianya, dan Noah jelas harus ekstra waspada. Ozri datang bawa tas segede gaban. Siap-siap cuy, lo dan gua bakal masuk ke perpustakaan paling gila ini. Mereka kumpul santai di lobi dan Ozri langsung daftarin mereka bertiga buat misi kali ini. Orang-orang di sini kayaknya kenal sama pemandu ini. Dia sering dituduh bawa petualang buat dibantai habis-habisan. Mereka bertiga berdiri mantap di depan pintu masuk. Lalu Ozri merentangkan kedua tangannya buka pintu raksasa itu. Masuk deh ke labirin yang super megah. Ini pertama kalinya buat Julia. Dia langsung paham kenapa butuh pemandu di tempat ruwet ini. Menariknya nih, jagoan kita sadar ada patung para penjajah yang takdirnya bakal datang bertahun-tahun lagi. Padahal patung ini nggak ada pas Noah kesini sebagai Zenon di kehidupan lamanya. Artinya apa? Realitas sekarang nyambung sama penjajah masa depan. Jadi dia pasti bisa nemu cara buat ngalahin mereka di masa depan yang gelap nanti. Penuh harapan, baru Noah Daskel tetap fokus dan pasang mata tajam buat nyari buku misterius itu. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya berhasil masuk dan menginjakan kaki di lantai pertama perpustakaan tanpa batas ini. Noah nanya ke Ozri, ada petunjuk nggak soal di mana mereka bisa nemuin buku yang lagi dicari? Pemandu itu ngejelasin kalau buku langka biasanya ada di bagian labirin yang jauh lebih dalam. Menurut tebakannya, buku terlarang itu kemungkinan besar baru bakal ketemu di sekitar lantai 20. Dengar itu Noah kaget banget. Soalnya, seingat dia, lantai 20 itu area terdalam yang pernah dijelajahi manusia. Gak lama, mereka sampai di alun-alun lantai 2 dan langsung dihadang segerombolan okre. Ozri nyuruh Noah buat beresin mereka. Tanpa basa-basi, jagoan kita langsung narik pedangnya. Dia tebas para okre itu dengan gerakan super kilat. Dan boom! Mereka semua langsung musnah seketika. Ozri kaget parah lihat pembantaian secepat itu. Sementara Julia cuma ngasih senyum tipis yang penuh arti. Mereka bertiga lalu lanjut jalan makin dalam ke labirin tanpa istirahat sama sekali. Cerita bergeser ke momen pas mereka bertiga akhirnya berhasil sampai di lantai 10. Nah, perhatiin bagian ini baik-baik. Di sini Ozri nyuruh mereka tutup mulut soal apa yang bakal terjadi. Dia jalan santai ke rak buku narik satu buku ajaib. Dan klik, sebuah pintu rahasia langsung terbuka. Lingkaran sihir muncul di bawah mereka. Dia jelasin ke kakak beradik das ini kalau itu jalan pintas rahasia temuannya sejak lama. Sesuai arahannya, mereka bertiga melangkah bareng ke dalam lingkaran sihir itu. Cahaya terang benderang bikin mereka bertiga nyaris buta. Lalu mereka langsung diteleportasi ke lokasi rahasia di dalam dungeon. Noah langsung nanya ke Ozri, mereka sekarang sebenarnya lagi ada di mana? Dan si pemandu ngejelasin kalau alun-alun di depan mereka ini tembus langsung ke lantai 20. Julia langsung kegirangan dengar mereka udah deket banget sama tujuan. Dan dia semangat jalan duluan. Tapi pas mereka masuk alun-alun lingkaran pemanggil monster aktif, muncul deh monster pohon raksasa yang dikenal sebagai Elder Trend. Ngelihat monster tingkat S itu, pemandu kita langsung ciut parah. Dia panik, bilang kalau kejadian gila ini belum pernah ada sebelumnya. Katanya sih, pas terakhir kali dia kesini, yang jaga tempat ini cuma Giant Trend dari tingkat yang jauh lebih rendah. Asli, gue sama lo pasti mikir dia bakal panik kan? Julia, santuy banget nanggep monster itu serangga dan siap narik pedangnya. Waktu Ozri bilang kalau mereka berdua mungkin gak bakal menang meskipun udah maju dan bertarung mati-matian bareng. Mbak Jago ini pede banget bilang, dia sendirian aja udah cukup.
Julia langsung melesat maju ke arah Elder Trend sambil cantik banget ngehindarin semua serangan dahan yang datang. Julia salto keren banget buat makin dekat ke monster itu, lalu ngasih satu tebasan yang luar biasa berat. Tapi sayang, serangannya gagal nembus kulit monster yang kerasnya minta ampun. Dia pun terpaksa lompat mundur lagi. Pemandu itu sampai teriak histeris sekuat tenaga, suaranya pecah banget. Ngingetin kalau batang monster itu sekeras baja. Mereka jelas butuh seorang penyihir kalau mau beresin makhluk gila macam ini. Malah kejadian si cewek cantik ini akhirnya terjebak dahan Elder Trend yang melilit tubuhnya dari segala arah. Pas dia udah nggak bisa gerak sama sekali, dan rasanya Noah harus turun tangan buat nyelamatin kakaknya ini. Dia tiba-tiba bakar semua dahan itu pakai jurus api bayangan bentuk kelima. Seluruh tubuhnya langsung dibalut jirah api berkobar, yang dengan bangga dia sebut sebagai jirah hitam api bayangan. Tanpa jeda, dia lanjut pakai bentuk pertama, jurus api bayangannya. Dia langsung lompat, cepet banget lewatin medan tempur buat lancarin serangan mematikan berikutnya. Tebasan apinya yang membara dengan mulus membelah batang monster itu. Dan dia benar-benar membelah makhluk raksasa itu jadi dua bagian. Pertarungan berakhir dengan kemenangan epiknya. Julia dengan bangga pamer kalau pedangnya jauh lebih keras dari baja sambil jalan santai ke arah mereka. Tapi tahan napas loh. Belum sempat mereka selebrasi, Osre tiba-tiba teriak nyuruh dia awas. Sini, kumpul Noah bereaksi telat banget. Dan Julia malah kejebak lagi dong. Julia mah santai aja dan cuma senyum. Dia udah nebak monster tipe pohon bakal terus regenerasi kalau nggak dibakar sampai habis tanpa sisa. Pas banget dia ngeluarin jurus bentuk ketiga, Shadow Flame Style. Noah langsung narik lengan Osre dan ngajir kenceng banget ke arah yang berlawanan. Noah udah paham betul apa rencana gila kakaknya. Julia langsung ngelancarin serangan ledakan kuburan brutal yang sukses hangusin semua benda di sekitarnya. Niatnya udah jelas banget, dia mau bakar monster itu jadi abu demi mastiin proses regenerasinya berhenti total selamanya. Beres ngabisin monsternya, dia masukin petanya lagi, dan dengan santai bilang ke mereka buat terus lanjut jalan ke depan. Osri dan bahkan Noah sampai melongok ngelihat kekuatan mentah super gila yang baru aja Julia pamerin. Jagoan kita mulai kepikiran soal kekuatan serangannya yang seganas monster dari jurus Shadow Flame Style miliknya. Dia tahu betul kekuatannya emang gak ada lawan di benua ini. Tapi nyatanya kelemahan fatal teknik ini adalah nguras energi tubuh dengan sangat amat cepat. Noah ingat pernah dengar cerita soal teknik ini pas dia masih jadi Zenan. Tapi dia gak nyangka bakal sekeren ini di pertarungan sungguhan. Habis itu, mereka bertiga sampai di lantai 20 dan mulai ngubek-ngubek rak buat nyari buku incaran mereka. Ujung-ujungnya, Noah yang berhasil nemuin bukunya dan langsung manggil yang lain. Julia terus bilang kalau sekarang mereka harus nyari monster yang ngutuk istrinya Osri dan ngebunuh makhluk itu biar kutukannya bisa hilang sepenuhnya. Osre ngegas bilang kalau dia pernah ketemu monsternya di sekitar sini dan yakin mereka bakal papasan lagi kalau terus nyari di area ini. Kita ngingetin dia kalau monster itu harusnya cuma bisa muncul di dalam area plaza aja. Tapi si pemandu ngejelasin kalau monster yang satu ini emang pengecualian aneh dari aturan normalnya. Pas mereka lagi asik lanjut nyari monsternya, tiba-tiba Noah nemu buku lain dan sadar kalau isinya beneran hal yang selama ini dia cari. Tapi sebelum dia sempat baca lebih jauh lagi, pegang jantung kalian karena mereka bertiga tiba-tiba berhadapan sama monster lapis baja dengan lengan panjang yang mengerikan banget. Noah malah jadi kekirangan buat ngelawan si monster sambil langsung narik pedang andalannya. Tapi sebelum dia sempat maju nyerang, dia langsung dihentikan sama kakaknya yang nyuruh dia buat mundur aja. Julia maju ke depan dan ngotot banget kalau dia yang bakal ngabisin monster itu sendirian. Gak sesuai sama niat awalnya yang mau lihat skill MC kita monster malam itu, malah nyerang pakai tebasan gelap. Si mbak sampai harus gigit jari karena kewalahan nahan serangannya. Tebasannya saking kuatnya sampai bikin Noah dan Osre terpaksa lompat ngejauh biar gak ikut kena tebas juga. Cewek ini kesel karena gak habis pikir kenapa malah dia yang kewalahan di sini. Dia ogah banget manjangin pertarungannya dan langsung bangkit dengan cepat dari serangan tadi.
Julia maju nyerang lagi, kali ini pakai gerakan zigzag aneh dan mendadak muncul di belakang monsternya. Sayangnya sebelum serangannya kena, tebasan itu malah berhasil ditangkis sama monsternya. Sementara itu, Noah dan si pemandu cuma bisa sembunyi di balik rak buku. Noah ngelihat kakaknya beraksi dan mulai cemas, karena si monster sukses nangkis serangannya, padahal dia sendiri aja hampir nggak bisa ngikutin kecepatan gerakannya. Nona Julia tentu aja ogah nyerah gitu aja, dan langsung pakai Shadow Flame Second Style bernama Flame Vortex. Firasat kalian sama nggak sih? Sang pemandu sih optimis banget. Tapi Noah ngerasa ini bakal jadi bencana. Julia lompat dan pindah ke sisi berlawanan dari monsternya, sampai akhirnya sukses ngasih serangan langsung yang telak. Sialnya, armor monster itu terlalu keras buat dia tembus. Boro-boro tembus, lecet dikit aja. Enggak loh. Monster itu langsung buka mulut busuknya yang panjang dan ngeluarin serangan warna kehijauan yang sukses mutuk lengan si Mbak sampai jadi super lemah. Untungnya, tepat sebelum monster itu nyemburin serangan dari mulutnya, Noah lompat masuk dan narik Julia nyelamatin nyawa kakaknya itu. Dia buru-buru ngecek kondisinya dan nanya apa dia masih sanggup lanjut. Julia ngegas bilang masih bisa dan langsung ngingetin adiknya soal bahaya dari tangan kosong monster itu. Berdasarkan dari apa yang udah dia amati, sentuhan sekecil apapun bakal ninggalin semacam kutukan parah di targetnya. Dia ngejelasin kalau kondisinya sekarang dengan lengan yang udah kena kutuk, mustahil buat dia ngasih serangan penutup. Noah langsung noleh ke kakaknya dan minta satu bantuan penting. Minta tolong, apa dia bisa pakai serangan yang tadi sekali lagi aja. Cewek ini aslinya ogah pakai jurus yang hampir bikin dia tewas. Tapi akhirnya dia setuju dan lompat lagi buat ngancurin kedua lengan monster brengsek itu. Diaktifin jurus Shadow Flame Sword Dance barengan sama Noah yang pakai jurus buatannya sendiri, Messi Style Light Shadow Sword Dance. Dua serangannya mendarat mantep banget. Tapi gila aja, tetap nggak ninggalin goresan di tubuh monster ngeri ini. Ngelihat monsternya masih berdiri tegak, Julia ngakuin ini monster sejati. Terus tiba-tiba monsternya nyerang lagi, dan pas Julia lompat ke atas, Noah langsung nangkis serangannya, bikin si Mbak sempet tenggelam dalam kekacauan bentar. Kakaknya terus ngasih kode buat mundur pas dia ngeluarin jurus Ainstay Second Form yang super kuat. Dia teriak ke Noah buat ngegabungin jurusnya pakai Bipolar Single Blade. Kalian pasti nggak sabar nunggu lanjutannya kan? Oke, kumpul sini. Kita mulai dari Noah yang nyerang, tapi pedangnya malah ditahan. Gampang banget sama monster ini. Untungnya, Julia langsung bantu pakai pusaran api bayangan dan berhasil bikin dia kabur dari cengkraman. Noah sadar banget inti sihir adiknya udah mau habis. Dia mulai keringat dingin, mikir keras. Apa mereka mending cabut aja sekarang dari sana? Tiba-tiba muncul lagi satu monster yang mirip banget. Sialan, masalah mereka sekarang jadi double begini. Mendadak Noah dengar suara aneh. Ngomongin soal kekuatan yang menyatu tapi rasanya masih kurang stabil. Tahu-tahu Noah udah pindah ke dimensi lain. Dia nanya ke sosok bercahaya di depannya ini, di mana dan dia itu sebenarnya siapa. Sosok cahaya itu bilang kalau Noah adalah sang penerus pertama inti otoritas ilahi dalam berabad-abad. Dia nggak mau pahlawan kita mati konyol secepat ini. Makanya sosok ini mau ngasih sedikit bantuan buat pahlawan kita sambil ngebocorin nama sebuah teknik rahasia. Tepat saat itu, Noah balik lagi ke dunia nyata. Muncul notifikasi kalau dia udah bangkit sebagai penerus. Dan sistem inti otoritas ilahi sekarang lagi proses dibuka. Nggak pakai lama, Noah langsung aktifin wujud kedua gaya otoritas ilahi bernama Pembelah Langit Ganda. Dia ngasih tahu monsternya waktu main-main udah habis. Sekarang waktunya balas dendam. Di sisi lain, pas dia masih fokus ngumpulin tenaga serangannya. Nah, perhatiin baik-baik di sini. Mendadak muncul pesan sistem kalau undangannya udah resmi diterima. Belum sempat Noah mikir apa yang lagi terjadi, dia langsung diteleportasi ke tempat yang super asing. Suara misterius bergema di area itu. Bilang kalau ternyata proses inti ilahi tadi berhasil dengan sangat sempurna. Tepat di momen itu, cahaya emas memanjar keluar dari pedangnya dan perlahan berubah jadi bentuk wujud manusia. Pria bercahaya ini langsung natap pahlawan kita. Dia ngenalin dirinya sebagai Zikas, sang pewaris inti ilahi di masa lalu. Noah langsung ngeh dong. Cowok emas ini pasti ngomongin soal kekuatan aneh yang baru aja dia bangkitin tadi. Tapi Zikas langsung ngejelasin kalau inti itu cuma sekedar alat cacat doang. Terus dia mulai ceritain sejarah di baliknya.
ngungkapin kalau di era yang sebelumnya, penjajah dari dunia lain turun nyerang umat manusia dan ngebawa kehancuran gila-gilaan di mana-mana. Di masa yang super putus asa itu, langit ngasih manusia inti ilahi, dijadiin senjata buat ngelawan balik para penjajah. Sayangnya, umat manusia tetap aja kalah di akhir. Soalnya pada sibuk berantem sendiri sesama mereka. Zakus cerita kalau akhirnya dia malah dibunuh sama kelompok saingannya. Mereka takut banget sama kemampuan inti ilahi yang kelewat overpowered. Faksi-faksi licik itu lalu membelah inti ilahi jadi dua, biar kekuatannya nggak akan pernah bisa utuh lagi kayak dulu. Begitulah ceritanya, gimana dua inti yang terpisah itu bisa tercipta. Kalian pasti udah nebak kan, pahlawan kita mulai paham semuanya. Sementara pria emas itu dengan tenang milih dia jadi penerus selanjutnya. Noah meskip semua drama cerita sejarah itu dan langsung nanya sebuah pertanyaan yang paling penting. Dia nanya, apa Zakus beneran bisa ngalahin penjajah itu dulunya? Pria emas ini sama sekali nggak ragu. Dia dengan pede ngejawab kalau dia pasti udah ngebantai mereka semua habis-habisan. Dengar jawaban itu bikin Noah ngerasa sedikit lebih lega. Mungkin kekuatan ini emang beneran bisa mengubah dunia yang kacau ini. Tapi sayangnya, Zikas langsung ngancurin harapan itu. Dia bilang kalau inti ilahi Noah yang sekarang ini masih terlalu ampas. Dia nyaranin buat terus kelawan musuh kuat kalau emang beneran pengen buka potensi aslinya. Jagoan kita cuma senyum miring dong. Dia bales bilang kalau dari awal rencananya emang persis kayak gitu. Jawaban barusan sukses bikin si cowok emas senyum puas. Dia nyuruh Noah ngebuktiin omongannya dengan ngeberesin monster sampah yang lagi dihadapin sekarang. Balik lagi ke medan pertempuran saat ini. Si monster lompat ke arahnya dengan kecepatan penuh. Tapi pahlawan kita tetap berdiri tegap dan dengan pede bilang bakal ngakhirin pertarungan ini sekarang juga. Mereka berdua bentrok dari depan. Pedang cahaya manjang dari tubuh Noah dan langsung nebas nembus badan si monster itu. Pesan sistem langsung muncul setelahnya. Ngejelasin kalau pedang cahayanya ini bisa dikendalikan dengan bebas, bahkan bisa berubah wujud kapan aja dibutuhin. Osre teriak kegirangan lihat Noah yang ternyata berhasil motong lengan monster itu. Sementara si makhluk jelek ini mati-matian berusaha buat mundur. Akan tetapi, pahlawan kita ogah ngasih ampun dan langsung ngejar. Dia bilang kalau sang pemburu sekarang udah berubah jadi yang diburu. Noah lalu ngayunin pedangnya ke bawah dan ngebela bersih tubuh monster itu. Tanpa buang waktu sebentar pun, Noah langsung motong kepalanya dan menang mutlak. Pas mayatnya jatuh berdebum ke tanah, cowok kita ini mendadak noleh ke belakang ke arah monster kedua. Makhluk itu ternyata lagi siap-siap nyerang lagi. Julia teriak kenceng banget nyuruh dia segera minggir dari sana. Tapi udah telat. Makhluk itu nembakin sinar hijau raksasa langsung ke arahnya. Meski begitu, Noah sama sekali nggak gentar sedikit pun. Bukannya ngehindar, dia nahan serangan itu pakai pedang cahayanya. Pasti kalian makin penasaran sama kelanjutannya kan? Sini, kumpul bareng gue, lihat nih. Pas asapnya hilang, si Noah masih berdiri santai tanpa lecet sedikit pun, bikin Julia sampai mangap. Cowok ini cuma nyibasin pedangnya sekali doang, terus dengan sombongnya bilang kalau pertarungan udah selesai. Tiba-tiba, pedang cahaya raksasa melesat cepat dan nusuk monster kedua, bikin makhluk itu beneran mirip sate raksasa. Pas Noah nurunin pedangnya lagi, panel sistem muncul lagi buat ngerayain kemenangannya. Sekaligus ngasih tahu kalau dia baru aja buka kemampuan baru. Serentetan pesan teks mulai bermunculan di depan matanya, dan dia langsung sadar kalau itu dari Zika sendiri. Pria emas itu ngucapin selamat dan nyuruh Noah pakai kekuatan barunya buat kebaikan. Sambil ngepalin tangan. Jagoan kita kegirangan banget pas sadar dia dapat teknik super baru barengan sama kekuatannya yang udah berevolusi. Osre langsung lari nyamperin dia, masih shock dan gak nyangka kalau monsternya beneran udah kalah telak. Melihat lubang segede gaban di dada monster itu, Julia akhirnya yakin 100% kalau makhluk itu tewas. Dan dia sadar kutukan di lengannya juga udah bener-bener hilang sekarang. Dia bilang ke Osre kalau istrinya pasti udah sembuh juga dan ngajakin mereka buat buru-buru pulang ke rumah. Tapi sebelum cabut, Julia nengok ke Noah dan mulai curiga karena dia cuma level bintang 2. Dia nanya dari mana Noah belajar teknik pedang gila itu. Tapi jagoan kita malah ngeles.
Sayangnya Julia langsung motong omongannya dan bilang kalau dia nggak bisa sembarangan ngaku cuma niru doang. Cewek ini mulai jelasin sejarah panjang soal gaya berpedang yang pakai mana. Ada gaya pedang sihir, dasar gaya api, bayangan miliknya, gaya petir, bayangan yang super cepat, dan terakhir, gaya bayangan dalam yang penuh tipuan. Nah, perhatiin deh, gaya tarung Noah nggak mirip satupun dari itu. Bikin kita ikutan penasaran apa yang dia sembunyiin. Setelah lirik-lirikan tajam lumayan lama, Julia akhirnya ngalah dan cuma bilang kalau dia nunggu banget hari di mana mereka tanding buat Monakors lagi. Beberapa saat kemudian setelah balik ke kediaman jagoan, kita langsung jalan ke tempat Eve bareng instruktur Kyle. Noah ngejelasin rencananya buat nuker buku rahasia itu demi dapat informasi detail soal komplotan pembunuh bayaran. Dia buka pintu dan nemuin ruangannya udah hancur berantakan. Plus ada Cece yang lagi senderan diam-diam di tembok deket situ. Noah buru-buru nanya, ada apaan nih? Cece ngejelasin kalau Eve diculik pas dia lagi pergi ngurusin misi lain. Dia bongkar kalau pelakunya tuh si Skull sama kroco-kroconya yang pengen banget norek info soal jagoan kita. Menurutnya, si Sampai itu nyulik Eve buat maksa Tia buka mulut. Dengar itu, Noah cuma senyum tipis. Pas sadar, Skull juga nyambung sama kasus pembunuh bayaran, yang artinya dia bisa beresin dua masalah sekaligus nih. Dengan pedenya dia ngumumin kalau sekarang mereka cuma perlu rebut Eve balik dari tangan para preman itu. Kyle nanya ragu-ragu apa Noah beneran mau nekat ngelawan Tuan Skull. Tapi jagoan kita ngeyakinin kalau pertarungan ini bakal jadi ajang pembantaian sepihak doang. Cece bilang kalau dia bakal ikut juga karena pengen tebus semua kesalahan fatalnya. Kyle coba bujuk mereka buat nunggu sampai dia bisa kumpulin pasukan. Tapi Cece langsung nolak ide itu dan nekanin kalau mereka udah nggak punya waktu. Di momen epik ini, jagoan kita dengan bangga nyebutin moto keluarganya. Lu sama, gue pasti merinding denger ini. Pedang keluarga Dazkul pantang mundur sebanyak apapun musuh yang hadang di jalan. Dengar kata-kata itu, Kyle akhirnya berhenti ngotot sementara Noah nyuruh dia buat jagain rumah selama mereka pergi. Sang instruktur sumpah bakal lindungin tempat itu pakai nyawanya kalau perlu. Beres urusan itu, Noah dan Cece akhirnya berangkat bareng buat bikin perhitungan sama saudara mereka yang songong itu. Keduanya langsung ngebut pakai kuda dengan kecepatan penuh menuju kediaman si Skull. Noah nanya, apa Eve bakal aman? Terus Cece nenangin dia kalau cewek itu bisa jaga dirinya sendiri. Jagoan kita jawab kalau dia beneran percaya penuh sama Eve. Dan nanya, ngapain juga selama ini Cece malah repot-repot jadi pengawalnya. Cece akhirnya bongkar rahasianya kalau inti mananya tuh selalu lebih ampas dibanding saudara-saudaranya yang lain. Satu-satunya cara biar dia bisa ngimbangin mereka ya cuma lewat latihan fisik gila-gilaan. Dan buat itu, dia butuh semua bocoran info rahasia yang bisa dia dapetin dari mana aja. Soalnya ilmu bela diri itu biasanya dijaga super ketat dan cuma diwarisin turun-temurun di keluarga. Otak Noah langsung jalan. Dan akhirnya ngerti kenapa dia nggak pernah bisa nebak gaya bertarung saudaranya itu. Cece lanjut bilang, demi jadi lebih kuat, dia bakal pastiin Eve baik-baik aja. Gak lama, mereka berdua akhirnya nyampe di depan gerbang markas musuh. Cece langsung muter otak mikirin rencana buat nyari tahu di mana para preman itu nyekap Eve. Tapi jagoan kita udah punya ide gila sendiri dan bilang mereka nggak perlu ngendap-ngendap kayak tikus got. Dia langsung ngumpulin mana dan nendang gerbang depan sampai jebol berkeping-keping. Mereka berdua auto nerobos masuk dan nyamperin pasukan yang udah nunggu di tengah halaman. Lu semua siap-siap ya. Cece ngingetin Noah kalau orang-orang itu pasukan pembunuh pro punya Skull. Jadi dia harus super hati-hati. Si cowok topeng besi langsung ngejek mereka karena berani-beraninya nerobos pintu depan seenak jidat layaknya orang bodoh. Gaskeun bareng gue, kita tonton aksi gila ini. MC kita balas ngedek kalau dia nggak ada waktu ngurusin kroco dan nyuruh bawa Skull keluar sekarang. Omongan pedes itu langsung bikin si topeng emosi. Dan dia koar-koar kalau Noah nggak punya hak buat nuntut macem-macem di sini. Satu kroco nyoba bokong dari belakang, tapi jagoan kita dengan santai menangkis, lalu menepes dada si musuh. Walau udah lihat kejadian sadis itu, sang bos tetap ogah mundur. Dia malah sesumbar, nggak bakal kasih ampun buat siapapun yang berani ngelawan Tuan Skull. MC kita masa bodoh amat, dia langsung ngegas maju dan pedang mereka pun saling beradu dengan keras.
Mereka asik jual beli serangan, sementara sisa kroco lain nyoba keroyok Bang Cece dari segala arah. Tapi tenang, dia lompat tinggi banget, lalu ngaktifin skill petir bayangan dan menghantamkan pedangnya ke tanah. Preman-preman itu langsung terbang kena gelombang kecut, sementara Cece malah nantangin mereka buat maju lagi kalau berani. Jagoan kita noleh bentar dan merasa lega, karena area belakangnya aman. Sayangnya, cowok topeng besi ngira itu ejekan dan marah-marah ngingetin Noah biar nggak meremehkan. Tiba-tiba, bos assassin melempar sebuah gulungan ke udara yang langsung ngebentuk lingkaran sihir super gede. Noah kebingungan setengah mati. Sementara itu, si topeng dengan sombongnya bilang kalau teknik ini khusus dibikin buat ngabisin anggota keluarga Dazkul. Dia langsung nyerang maju pakai pedang mananya dengan puas. Tepat pada detik itu. Nah, perhatiin baik-baik nih. Noah naktifin skill appraisal dan sadar musuhnya punya teknik rahasia. Pas coba pakai skillnya sendiri, dia malah nge-freeze karena macet total. Ujung-ujungnya, dia terpaksa melompat mundur buat cari posisi aman. MC kita langsung sadar, gulungan tadi pasti nyegel inti mananya. Bos assassin ngeledek abis-abisan, bilang Noah gak bakal selamat kalau cuma modal pedang doang. Di saat yang sama, Cece akhirnya gabung bareng Noah saat sisa musuh lanjut ngeroyok. Kalah jumlah ditambah inti mana yang disegel, bener-bener bikin Noah kesel bukan main. Bang Cece nyuruh Noah duluan aja, biar dia sendiri yang beresin sampah-sampah ini. Dia ngeyakinin jagoan kita kalau semuanya bakal aman, terkendali. Dan nyuruh Noah buruan cari keberadaan Eve sebelum semuanya jadi terlambat. Setelah mikir, kilat, Noah mutusin buat tancap gas ngelewatin gerombolan musuh secepat kilat. Beberapa kroco nyoba ngehadang jalan dia. Tapi Cece langsung gagalin aksi mereka cuma dengan ngangkat satu jari, yang bikin tanjakan batu raksasa muncul dari tanah. MC kita manfaatin jalur itu buat kabur. Sementara Cece teriak masih tahu kalau si sampah school kemungkinan besar sembunyi di istana terpisah sana. Sisa kroco lainnya langsung gercep nyoba ngecek Noah. Tiba-tiba duri batu raksasa mencuat dari lereng, menusuk hampir semua musuh dan cuma nyisain bosnya doang. Melihat anak buahnya dibantai sadis begitu, merinding juga kan liatnya. Si topeng cuma bisa cengosyok saat Cece dengan santainya mendeklarasikan bakal jadi lawan tandingnya sekarang. Pindah bentar ke istana terpisah, si Skull nanya ke Eve, apa dia udah siap buat buka mulut sekarang? Tapi cewek ini sama sekali nggak keder. Dia dengan santai jawab kalau keputusannya tetap enggak. Jawaban itu bikin si sampah ini ngamuk dan ngingetin kalau dia juga nyandera beberapa stafnya. Eve malah roasting balik, bilang kalau dia malu banget punya hubungan darah sama sampah kayak dia. Jelas aja itu bikin dia makin mendidih. Skull lalu ngintip keluar dan komentar kalau suasananya udah mulai rame di sana. Eve senyum manis ngeledek, bilang, mungkin Noah udah datang. Skull malah menyeringai dan ngatain Noah goblok karena nekat nyerang lewat pintu depan. Eve langsung skakmat dengan bilang kalau Dazkul sejati nggak bakal pakai taktik murahan. Dan robos pintu depan itu udah paling pas buat harga dirinya. Dia bahkan makasih ke Skull karena berkat kelakuan sampahnya, dia akhirnya bisa lihat seberapa ngeri kemampuan asli Noah. Omongan ini sukses bikin kesabaran Skull meledak. Dan dia langsung narik pedangnya dengan amarah memuncak. Tapi, pas banget di momen itu, Noah terbang, masuk, mecahin jendela dengan aura super epic. MC kita dengan bangga ngumumin kalau dia datang buat nyelamatin Eve. Eve bercanda bilang kalau Noah kelamaan banget nyampainya. Sebelum lanjut ngobrol, Skull motong pembicaraan dan nodongin pedang lurus ke arah Noah. Jagoan kita cuma senyum tipis, ngangkat senjatanya, dan nantangin buat nyelesain semuanya di sini sekarang juga. Skull malah senyum, meremehkan, beneran mikir kalau dia punya skill yang cukup buat ngalahin Noah. Noah santai aja, karena hasil akhirnya udah ketebak. Di matanya, Skull itu kroco yang kalah telak di segala bidang. Tatapan ngeremehin itu langsung ngancurin ego rapuh si Skull Dazkul. Sang tukang ngambek itu langsung ngegas maju, pengen banget ngepungkam saudaranya yang berani kurang ajar di depan muka. Jagoan kita narik pedangnya dan siap pasang kuda-kuda buat nahan serangan itu. Gimana menurut lo pada? Benturan luar biasa ini sukses mementalkan mereka berdua tembus dinding keluar. Sini kumpul kita bakal saksiin pertarungan gila. Mereka adu jotos di udara secepat kilat, sampai akhirnya jatuh nabrak tanah bikin puing-puing meledak kemana-mana. Buat ngintip seberapa ngeri kekuatan si Skull Noah, langsung pakai skill appraisalnya. Kelihatan tuh aura petir hitam nyamber-nyamber di badan kakaknya.
Gila sih, semua skill dia di atas bintang 6. Karena penasaran apa masalah aslinya, Noah nyoba ngajak ngobrol. Dia nanya, kenapa sih benci banget sampai ngirim bocil-bocil buat ngebunuh dia? Dengar pertanyaan itu, Skull malah senyum nyebelin banget. Dia bilang alasannya tuh udah jelas banget. Emosinya udah diubun-ubun. Skull langsung nerjang lagi sambil teriak kalau dia jijik banget. Biarpun cuma hirup udara yang sama bareng Noah. Tapi jagoan kita santai nge-counter nepis dia kayak ngusir lalat. Noah sadar segel kursi Skull udah lepas pas keluar lingkaran sihir. Pedang mereka bentrok lagi. Di momen ini, Skull akhirnya numpahin semua rasa insecure-nya. Dia ngamuk karena bokap mereka lebih milih ngasih semua perhatiannya ke Noah. Biarpun tebasannya sempat ketangkis orang gila ini, langsung neken pedangnya sekuat tenaga. Niat banget mau ngebelah badan Noah jadi 2. Untungnya, Noah ngeles pakai gerakan nunduk yang timingnya pas banget. Dia milih mundur, sadar kalau bakal kewalahan kalau nekat lanjutin adu mekanik pedang. Kelihatan banget Skull Pro nyampurin serangan tipuan sama serangan asli buat ngacak-ngacak mental lawannya. Emang licik sih, tapi harus diakuin, strategi main kotor kayak gitu nyefek banget pas tanding beneran. Sambil ngangkat pedang Skull, nyuruh Noah nurut jadi adik yang baik dan rela jadi tumbal buat naik tahta. Terus dia pamerin jurus ketiga, gaya U, End Night Parade of Phantom Armies. Nah, perhatiin baik-baik momen ini. Tiba-tiba aja Noah udah dikepung gerombolan tengkorak kelaparan yang ngeliatin dia kayak menu makan siang gratis. Santai aja, kroco-kroco tulang ini sama sekali bukan ancaman buat dia. Noah gampang banget ngancurin tulang mereka yang rapuh kayak kerupuk. Tapi dia tetap waspada, penuh sadar kalau pasukan zombie ini cuma pancingan doang. Serangan mautnya si Skull pasti bentar lagi nongol. Bener aja, satu tengkorak tiba-tiba loncat dari belakang. Noah merasain hawa membunuhnya di detik terakhir, terus langsung muter badan buat ngeblok pakai refleks dewa. Dia sempat kaget sama kekuatan fisiknya. Noah baru ngeh kalau mereka bukan sekedar ilusi. Makin banyak pasukan zombie yang ngerubungin dia, jadi dia puter otak buat sapu bersih semuanya sekaligus. Dia loncat tinggi banget ke udara, terus ngelepasin jurus Twin Heaven Volunteer. Pancaran cahaya mematikan langsung nyapu area pertempuran, ngebantai habis semua tengkorak itu dan balikin mereka ke alam baka. Tapi pas dia mendarat, cloning tulang ala Subaru itu terus-terusan respawn kayak abis nge-save game. Bikin capek aja buang waktu ngelawan Kroco begini. Akhirnya dia mutusin ngincer si dalang utamanya langsung. Sisko sampai melongo ngeliat adiknya solo pasukan zombie andalannya. Pas lagi asik adu pedang sama Skull, Noah ngerasain ada zombie nyerang dari belakang. Aura serangannya langsung nembak ke belakang ala Cakra ekor 9 manggang tulang mereka sampai medium rare. Si Naruto bawa pedang ini ngatain kalau nggak peduli seberapa banyak minion yang dipanggil. Mereka semua tetap lemah dan memalukan sama kayak majikannya. Sadar situasinya makin nyudutin, dia Skull langsung mundur buat ngambil jarak aman. Dia ngilangin pasukan tengkoraknya, terus nancepin pedangnya ke tanah. Seketika, gelombang mana yang gila-gilaan langsung ledak nyebar ke segala arah. Noah kebingungan, tapi dia langsung pasang kuda-kuda nungguin kelakuan gila apalagi yang bakal muncul. Tiba-tiba aja ada naga perak raksasa meledak keluar dari dalam tanah. Jujur kalau kita di sana pasti udah panik banget kan? Si naga mangap lebar mau nelen Noah bulet-bulet. Tapi dia santuy aja tuh. Malah ngelihat ini jadi momen pas buat eksperimen. Dia pakai jurus gaya Shinwi bentuk kelima, Eyes of Holy Darkness. Si naga cuma kikit angin pas Noah loncat tinggi ke udara. Mata mereka saling tatap pas Noah nuki dan mendarat tepat di hidungnya. Seketika semua sifat beringas naganya langsung hilang total. Naganya malah anteng, ngebiarin Noah berdiri di kepalanya berasa ketemu majikan asli. Skull pusing mikirin kenapa kadal bodohnya diem doang. Dia langsung nyuruh si naga buat gerak nyerang. Tapi sayangnya buat si Skull, sekarang kendalinya ada di tangan Noah. Mata kegelapan suci itu sukses ngebajak otoritas musuh atas summonnya. Karena naga perak itu udah jadi milik dia, jagoan, kita mutusin ngasih pelajaran balasan ke majikan lamanya. Rasain tuh. Gak mau nerima kekalahan gitu aja, Skull nekat ngeluarin gaya UN bentuk pertama Shadow Piercing Fang. Serangan itu brutal banget, nembus naganya sendiri, masuk dari mulut, dan jebol langsung ke sisi lainnya. Cahaya raksasa langsung nyorot langit pas naganya meledak berkeping-keping.
persis kayak tantangan Coca-Cola dicampur Mentos. Gimana menurut kalian? Cerdik banget kan Noah pakai ledakan itu buat nyilang ke belakang, terus nyabet punggungnya si Skull sampai robek parah. Bener-bener nggak ada ampun. Skull nyaris aja gagal kabur dari maut. Sini kumpul, kita bakal lihat kelicikan paling epik. Karena udah kepepet banget, dia akhirnya ngaku terpaksa pakai trik paling murahan. Terus dia ngeluarin peluit putih dari saku dalamnya. Tiba-tiba ada portal kebuka di belakangnya. Adik cewek mereka muncul dari dalam, tapi lagi disandra sama dua cowok berjas hitam. Sambil senyum licik kayak tikus got, si Skull ngingetin Noah. Dia bilang, nyelamatin adik mereka kan emang alasan utama dia datang ke sini. Terus dia ngasih tawaran simpel banget. Kalau Noah berani gerak dikit aja, adik manis mereka ini bakal langsung mati. Karakter utama kita bener-bener jijik sama taktik pecundang yang super murahan ini. Tapi Skull bodoh amat sama harga diri. Dia janji bakal lepas adiknya habis ngebunuh Noah selamanya. Tepat detik itu, ledakan sihir merah dahsyat langsung mementalkan kedua cowok ini jauh banget. Bener-bener kebingungan total, dua bersaudara ini sama-sama cengok ngeliat apa yang barusan terjadi. Pas debunya hilang, mereka kaget parah melihat kesatria bersirah hitam berkilau yang familiar lagi berdiri persis di depan adik mereka. Habis Damian pamer kemunculan epiknya, dia langsung ngegas bilang, Skull tuh sebenarnya udah tahu kalau Eve sama sekali nggak niat ikutan perang suksesi ini. Skull sama sekali nggak peduli. Tapi Damian janji dingin bakal habisin nyawanya karena langgar aturan keluarga. Kayak dia tuh udah latihan pidato ala penjahat di depan kaca setiap pagi. Si berandalan langsung pasang kuda-kuda nunggu serangan masuk. Tapi pahlawan kita langsung nyadar akal-akalan ini. Dia bongkar kalau semua drama itu cuma alasan murahan Damian buat nyuri monster manikor miliknya aja. Noah dengan tegas bilang kalau dia bodoh amat sama siapapun yang menghalanginya. Tapi sebelum suasananya makin panas, Eve dengan santai ngingetin Damian. Kalau ganggu pertarungan demi manikor itu juga kehitung. Pelanggaran langsung terhadap aturan keluarga mereka loh. Damian berdecak kesel, terus akhirnya milih mundur. Dia ngebiarin dua kakak beradik itu ngelanjutin duel mereka, sementara dia asik nonton dari pinggir lapangan. Udah persis kayak bangsawan tajir yang lagi nunggu tontonan VIP. Nah, perhatiin baik-baik karena suasana kembali tegang pas semua mata fokus lagi ke arena pertarungan ini. Noah santai banget ngarahin pedangnya ke arah Skull. Dia nantangin buat ngelanjutin baku hantam mereka yang sempat tertunda tadi. Pas nyadar lawannya ragu, sebentar Noah langsung ngejek. Dia nanya, apa Skull udah nggak berani tarung tanpa ngumpet di balik anak kecil dan sandra dulu? Skull pelan-pelan mulai emosi parah. Soalnya di mata dia, semua orang di keluarga selalu aja ngeremehin dia. Nggak peduli sekeras apapun usahanya. Energi gelap tiba-tiba meledak keluar pas dia ngeluarin jurus gaya UN bentuk ketujuh andalannya. Aura jahat langsung nyelimutin tubuhnya pakai gelombang berputar. Saking seremnya udaranya aja sampai kelihatan ikut membusuk. Sambil ngamuk, bocah tengil ini koar-koar bakal mencincang Noah jadi potongan kecil kali ini. Tapi jagoan kita udah tahu kalau gaya Yuan yang dipakai Skull itu emang ngandelin tipuan dan celah tersembunyi. Noah langsung mikir cepet. Kalau dia nggak ceroboh dan nutupin kelemahannya, pertarungan ini pasti bakal gampang banget dimenangin sama dia. Skull langsung maju nyerang ganas. Tapi Noah menangkis serangannya dengan mulus dan pertarungan sengit mereka kembali meledak tanpa buang-buang waktu lagi. Suara pedang beradu keras menggema di mana-mana. Dua bersaudara ini terus saling jual beli pukulan ganas di tengah arena. Habis baku hantam seru Noah, langsung ngeluarin jurus ganas Twin Heaven miliknya. Tapi anehnya, serangan itu gagal total buat nembus pertahanan aura gelapnya Skull. Kalian kaget kan? Sama, pahlawan kita juga shock sebentar. Tapi sebelum sempat mikir, Skull langsung ngebales pakai gaya UN, bentuk keempat Avagia Shadow. Hujan pedang, bayangan raksasa langsung membelah udara dengan kecepatan yang super mengerikan. Untungnya Noah masih bisa nangkis hampir semua serangannya pakai presisi tingkat dewa. Asli deh, ini murni cuma insting bertahan hidup yang nyelamatin nyawanya sekarang. Sialnya, pertahanannya jebol juga. Satu tebasan fatal tiba-tiba tembus dan mementalkan Noah ke belakang dengan tenaga yang super gila. Skull langsung maju buat ngakhirin pertarungannya. Tapi gilanya, Noah berhasil nahan serangan maut itu dan lolos cuma dengan luka gores tipis di wajahnya doang.
Bahkan Skull kelihatan syok parah pas ngelihat Noah bisa selangan mematikan tadi. Tapi tiba-tiba Noah menancapkan pedangnya ke tanah, terus ribuan tombak cahaya langsung meledak ke atas. Bikin Skull mundur teratur sekaligus ngasih jarak aman di antara mereka. Noah langsung sadar, posisinya sekarang jauh lebih gawat dari dugaan awalnya. Soalnya, Skull tuh bukan cuma modal teknik bertarung tipuan doang, tapi juga punya pertahanan super badak yang bisa nyerap serangan langsungnya. Noah dan Skull sampai nanya, kenapa Skull harus pakai cara licik gini padahal kekuatannya udah gila. Dengan kekuatan OP itu, dia kan sebenarnya bisa aja tarung adil di perang suksesi dari awal banget. Dengan pahit, Skull ngejawab kalau ayah mereka gak pernah sekalipun ngakuin dia. Ayahnya mikir kalau bakat tipuan itu gak ada harganya sama sekali di keluarga Dazkul. Dendam kesumat yang terkubur dalam hatinya gak pernah hilang. Dan gara-gara kebencian itulah, Skull akhirnya nyiptain gaya bertarungnya sendiri yang dikenal sebagai gaya UN. Penasaran kan? Meski dia udah mengerahkan segala upaya buat jadi lebih kuat, gue mau ngajak kalian nonton momen nyesek ini. Bapaknya beneran gak pernah lirik dia sama sekali. Kayak punya mata buta selektif tiap Skull masuk ruangan. Dimakan rasa iri dan amarah. Cowok ini mikir kalau menang di perang, ahli waris tuh cuma bisa dicapai pakai cara yang super kejam. Makanya dia rela banget motorin tangannya jadi orang jahat, asalkan hasilnya pasti dan menjanjikan. Pas dia ngomong gitu, boom, pilar aura gelap super gede meledak di sekitarnya dan bikin silau semua orang di sana. Skull ngerasa udah kebanyakan bacot dan langsung aja ngeluarin jurus pamungkasnya. Yuan Style wujud ke-9, penguburan pembunuh naga. Gila kan? Naga raksasa yang terbuat dari aura gelap pekat. Langsung meledak dari pedangnya, terbang ke langit, terus meluncur deras ke bawah. Bawa daya hancur yang nggak ngotak. Noah cepet-cepet berlindung pas ledakan raksasa itu ngancurin arena. Dan setelah debunya mulai hilang dari pandangan, naga bayangan itu muncul menyeramkan di belakang Skull. Udah kayak bos terakhir yang nggak pernah kena nerf. Jagoan kita susah payah atur napas. Sementara Skull nyadar kalau inti mana Noah kayaknya udah nyentuh batas maksimal. Dengan sombong, dia bilang, pendekar pedang tanpa mana udah nggak punya harapan lagi buat menang duel ini. Tapi nih, sebelum bocah songong itu bisa ngerayain kemenangannya yang halu, Noah malah dengan santai merogoh sakunya dan ngeluarin sebuah barang. Perhatiin baik-baik bagian ini, gerakannya bikin Skull kaget dan bikin suasana tiba-tiba jadi tegang banget. Skull shock berat, lihat Noah pegang versi padat dari racun yang selama ini mereka kasih diam-diam. Noah emang sengaja simpan racunnya buat momen kayak gini. Noah nelan pilnya tanpa ragu dan langsung aja Skull ngatain dia bener-bener gila. Tapi santai aja MC, kita jelasin kalau racun itu ngasih overload ke inti mana dan bikin ngamuk. Dia juga bocorin kalau efeknya udah nggak mempan lagi. Soalnya badannya udah kebal lewatin siksaan racun itu di masa lalu. Tiba-tiba aura mengerikan meledak dari tubuh Noah. Menyebar ke seluruh arena bawa tekanan yang super berat. Noah bilang racun itu malah jadi ramuan buat mulihin mana. Sekaligus ngasih dia satu skill baru lagi buat dipakai tempur. Terus dia kasih tahu Skull kalau dia punya alasan kuat kenapa nggak boleh sampai kalah di sini. Ngomongin soal masa lalunya, dia tegasin nggak bakal biarin tragedi terulang lagi. Apapun resiko dan harga yang harus dibayar. Hero kita langsung keluarin jurus Shinwi Style wujud kedua, tebasan kilat cahaya gelap. Mana suci dan gelap meledak barengan. Dari pedangnya ngebentuk gelombang yang ganas banget. Noah maju tanpa ragu. Kedua petarung saling serang pakai teknik sihir mematikan. Mereka siap buat benturan yang terakhir kalinya. Pertarungan makin mengerikan. Tiap kali serangan mereka adu mekanik. Gelombang kejutnya meledak parah, udah kayak dengerin ledakan bom sungguhan. Bahkan area sekitarnya ikutan getar hebat karena tekanan gila dari pertarungan mereka berdua. Ledakannya jadi makin gak masuk akal buat ditahan sama si Darius. Gelombang kejut terus ngerobek arena pakai kecepatan supersonik yang bikin merinding. Darius tetap berdiri bareng Eve di tengah debu. Mereka berdua cuma bisa melongo gak percaya lihat kehancuran total di depan mata. Pas debunya hilang, kelihatan deh si Skull lagi berlutut kalah di depan Noah. Kalian pasti nggak nyangka kan, tiba-tiba MJ kita malah pilih kasih ampun dan minta semua orang buat biarin dia hidup. Noah cuma nyuruh Skull nyerah baik-baik.
Bocah itu diam sebentar sampai akhirnya ngaku kalah dan setuju nyerahin inti mananya ke tangan Noah. Hero kita santai, terima kekalahannya. Tapi pas suasananya udah mulai terasa sedikit lebih tenang, Skull malah ngeluarin taktik licik terakhir. Dia nusuk perut Noah dengan kejam, tepat pas jagoan kita lagi lengah banget. Darius sama Eve auto jantungan. Sementara Skull teriak histeris bilang gak sudi nyerah ke orang kayak Noah dan gak mau diremehkan siapapun lagi. Di tengah rasa gila yang putus asa, bocah ini cabut pedangnya kasar sambil menebas lurus nembus perut Noah. Gila. Serangan brutal itu bikin penonton sekitar membeku sebentar. Cowok ini beneran pilih drama maksimal sebelum akhirnya nyerah. Noah batuk darah. Eve panik lari mau bantuin, tapi Darius cepet nahan dia biar nggak asal gerak di tengah situasi yang makin kacau ini. Skull nggak buang waktu, dia langsung lompat buat ngasih serangan mematikan terakhir. Untung Noah masih bisa gerak dikit lebih cepat. Dia berhasil tebas balik langsung ke arah dada cowok itu. Serangan baliknya kena telap dan langsung ngubah alur pertarungan. Skull akhirnya ambruk ke belakang. Darah ngucur deras dari mulutnya. Mereka berdua sama-sama berdarah parah. Dan perlahan sekarat di tengah arena yang udah hancur lebur ini. Gimana menurut kalian? Noah sampai mikir, apa benar keluarga Dazgul cara tarungnya gini? Jujur aja, ini malah kelihatan gila daripada keren. Sini, gue kasih tahu cuy. Dia nyindir tajam kalau keluarga ini malah lebih mentingin gengsi dibanding nyawa sendiri. Habis ngomong gitu, bruk, dia langsung ambruk ke tanah gara-gara kehabisan tenaga dan banyak banget darah keluar. Eve panik dan langsung lari nyamperin pahlawan kita. Tapi Darius bilang lukanya Noah udah fatal banget. Tim medis pun gak bakal sempat buat nyelamatin nyawanya. Tanpa ragu, Eve bilang dia bisa ngurus ini. Dan langsung ngalirin mana buat ngeluarin jurus penyembuhannya. Dia aktifin gaya Inca bentuk pertama Hazy Lantern yang sukses bikin pendarahan di lukanya Noah berhenti. Setelah beberapa saat yang menegangkan, akhirnya jagoan kita sadar lagi. Dengan lemas, Noah nanya ke Eve soal jurus aneh tadi. Jadi Eve ngejelasin kalau biarpun dia nggak ikutan tarung barbar kayak yang lain, dia masih bisa pakai kekuatan inti mananya. Noah pun makasih banget karena udah diselamatin. Tapi Eve langsung ngarahin pandangannya ke mayat Skull, nyingetin dengan santai kalau inti mana si berandalan itu sekarang udah sah jadi milik Noah. Medan perang mendadak sunyi. Nah, perhatiin baik-baik bagian gila ini cuy. Dia nyamperin inti mana itu dan langsung nyerap semuanya. Boom! Lonjakan kekuatan super gila seketika ngalir deras di sekujur tubuhnya. Pas buka layar status, Noah kaget banget. Nyadar inti mananya langsung naik 3 level sekaligus cuy. Gila nggak tuh? Perkembangan sekilat itu setara sama latihan fisik penyiksaan bertahun-tahun loh. Dia sendiri aja sampai cengok saking absurd dan overpowernya hadiah barusan. Tiba-tiba CE muncul dan ngaku nggak nyangka kalau anggota termuda di antara mereka yang pada akhirnya sukses ngehancurin si Skull. Dia langsung nanya apa Eve terluka. Tapi Eve nenangin dia, bilang kalau dia aman. Jaya karena Damon keburu turun tangan sebelum situasinya makin kacau balau. Obrolan itu pun bikin fokus semua orang langsung pindah ke Damien. Dengan santai, Damon bilang kalau dia cuma bertindak sesuai aturan keluarga, nggak lebih. Sempat ada keheningan yang lumayan menegangkan antara Noah dan kakaknya sebelum Damien akhirnya ngaku kalau pertarungan tadi beneran bikin dia penasaran. Soalnya dia belum pernah lihat kekuatan yang ngelewatin batas normal inti mana. Suasana jadi berat lagi pas sang kakak ngamatin Noah lekat-lekat. Kayaknya sih sekarang dia mulai ngelihat adiknya itu sebagai ancaman nyata, bukan cuma karakter figuran numpang lewat aja. Damon dengan jujur ngaku kalau dia kepo banget sama kekuatan anehnya si Noah. Tapi buat sekarang, katanya masih ada urusan lain yang jauh lebih penting. Sebelum obrolannya makin panjang, seorang utusan mendadak datang bawa pesan penting. Ternyata ayah mereka nyuruh Noah buat segera ngadep ke dia. Pindah ke kastil megahnya Victor, sang bos besar ini, santai aja bilang kalau dia dengar rumor soal Noah yang ngalahin Skull dan nyerap inti mananya. Lord Victor nembak langsung apa rumor itu benar. Tanpa babi bu, Noah ngebenerin semua cerita itu dengan sangat tenang. Habis dengar jawaban itu, Victor nanya, gimana penilaian jujur Noah soal kemampuan Skull pas lagi tarung tadi? Jagoan kita jujur ngaku kalau soal teknik pedang murni dan jurus mana Skull itu jelas jauh lebih jago darinya.
Kalian pasti mikir, bosnya bakal ngamuk kan? Enggak dong. Kejujuran polos ini malah bikin Lord Victor makin kepo sama dia. Victor masih penasaran dan nanya gimana caranya Noah bisa menang kalau perbedaannya aja sejauh itu. Noah bilang rasa hausnya akan kekuatan bikin dia ogah nyerah sama siapapun segila apapun pertarungannya di lapangan. Ayahnya kelihatan puas sama jawaban itu. Terus bilang kalau Skull emang selalu bikin masalah parah di keluarga. Jadi dia siap ngasih hadiah ke Noah karena udah sukses ngakhirin kekacauan dan kegilaan si berandalan itu selamanya. Lord Victor nyuruh anaknya itu jangan sungkan, minta aja apapun yang dia mau sebagai hadiah kemenangannya. Bukannya minta duit atau senjata langka, Noah malah dengan santai minta izin buat pergi misi ke sebuah lokasi misterius. Permintaan aneh ini jelas bikin Victor takjub. Tumben banget ada bangsawan yang gak gila harta perhiasan emas atau item legendaris kayak yang lainnya. Jagoan kita ngejawab kalau misi itu nawarin hadiah yang jauh lebih gila dibanding harta apapun dari ayahnya. Victor pun diam-diam mikir, apa pola pikir ini murni karena ambisi gilanya? Dia akhirnya ngasih izin dan nanya kemana tujuannya. Sin pindah ngeliatin Noah lagi di kereta kuda bareng pelayannya yang kepo nanya, apa jalan-jalan ini tuh hadiah buat pencapaiannya barusan? Noah pun mengiyakan santai. Bakal segila apa misinya? Terus tonton cuy. Sini ngumpul kita lihat aksi si MC yang jelasin kalau dia datang bukan buat liburan santuy doang. Dia dengan kalem nyerahin urusan perjalanan ke para pelayannya. Selena langsung siap ngurus semuanya. Terus Lydia heboh banget buka jendela kereta dan ngasih tahu kalau tujuan mereka udah kelihatan di depan mata. Noah diam-diam. Lega banget akhirnya, sampai di kota legendaris yang dibangun dari hasil kerjasama antara manusia dan para naga asli. Kota sarang naga yang terkenal Draconia. Sebelum keretanya nyampe gerbang depan Draconia, mereka dicegat sama dua penjaga ras Draconut yang lagi asik berkuda. Pas lihat mereka, dia turun dari kereta dan penjaga itu langsung ngenalin dia sebagai Tuan Noah dari keluarga elit Dazkul. Dua penjaga Draconut ini ngenalin diri sebagai utusan Draconia. Tugas utama mereka adalah ngawal tamu kehormatan ini sampai ke gerbang kota. Jarak ke kota kan masih lumayan jauh ya, jadi jagoan kita ngerasa ada yang aneh nih. Coba kalian perhatiin baik-baik, dia tiba-tiba ngerasain hawa nggak enak dari arah sekitar yang bikin merinding. Dia tetap acting sok makasih dan nerima tawaran mereka. Tiba-tiba ada suara teriakan yang nyariin dia sambil ngehina nama keluarganya pas nyergap dari belakang. Ternyata itu rombongan suku Ogre. Dan muka mereka kelihatan gak seneng banget ngelihat tuan muda dari keluarga Dazkul ini. Penjaga Draconut aja sampai kaget parah kena serangan mendadak begini. Noah langsung cabut pedang karena dua kadal hijau cupu itu pasti bakal kepeng dihajar para Ogre. Dia ingat pernah baca kalau Ogre ini lagi sibuk perang wilayah lawan Draconia buat rebutan kekuasaan di sana. Dua ras ini emang gak pernah akur gara-gara Ogre tuh gila kuasa dan ambisius banget melebarin wilayah mereka. Di sisi lain, naga itu ras cinta damai yang mementingkan ketertiban. Secara diplomatis, penjaga Draconut nebak kalau para Ogre ini pengen gagalin kerjasama antara Draconia dan keluarga Dazkul yang kuat. Langsung pasang mode pos, Noah nyuruh Lydia sama Selena sembunyi aman di dalam kereta aja. Sambil nyengir sombong, bos Ogre ngeledek kalau kadal-kadal itu udah putus asa banget, sampai butuh keluarga Dazkul buat nyelamatin mereka. Si otot merah ini malah sok baik nawarin ampunan kalau Noah janji manis dan mau pulang ke rumah baik-baik. Kesel sama kelakuan si gorila ini, Noah langsung nadongin pedangnya pas di depan muka merah jeleknya. Noah balikin tawaran yang sama dan bilang si bos bebas pulang dengan kaki utuh kalau dia berani mundur sekarang juga. Hinaan telak ini sukses bikin ego bos Ogre hancur sampai urat kepalanya pada mau copot. Petarung raksasa yang gedenya 2 kali lipat Noah ini teriak sambil nyembur ngancam bakal numbuk badan manusianya sampai jadi gula halus. Dia nginjak tanah keras banget, bikin awan debu raksasa terbang dan nutupin pandangan mereka semua. Wah, deg-degan gak sih Noah? Tetap kalem nunggu momen. Tapi tiba-tiba aja sepasang tangan raksasa nembus asap buat ngegeprek dia sampai rata. Untung dia lompat ngehindar di detik-detik terakhir. Keputusan super jenius, soalnya hantaman tadi ngancurin tanah kayak kena bom. Habis itu, Ogre gila ini lemparin bongkahan batu gede langsung ke arahnya. Noah bales pakai jurus Sini Noah bentuk pertama buat ngancurin batunya berkeping-keping.
Tapi sayangnya punggung dia jadi sasaran empuk dari belakang. Gak mau rugi si gorila merah jelek ini nyengir lebar. Ngira dia bakal mecahin rekor dunia ngancurin tulang terbanyak dalam satu pukulan. Tapi di detik terakhir, Noah muter dan nangkis pakai pedangnya. Sialnya tangkisan itu nggak banyak bantu. Gara-gara kekuatan pukulan monster ini nerbangin dia dengan kecepatan supersonik langsung nabrak sisi gunung tebing. Ajaibnya nih, dia masih bisa jalan keluar dari reruntuhan dengan tulang yang utuh. Habis itu, dia ngakuin kalau kekuatan fisik ogre ini emang monster banget. Tapi otot gede doang nggak bakal menangin pertarungan. Karena kemenangan asli butuh teknik dan kontrol. Buat cowok yang banyak bacot soal teknik si ogre ngecek dia bodoh banget, berani nyerang bos yang lebih kuat ini dari depan. Dia tarik tinjunya buat bikin serangan gila lagi. Sementara pahlawan kita malah nyerang dari atas. Noah langsung unjuk gigi pakai manuver udara yang mulus buat ngelewatin pukulannya dan nebas bersih lengan bos ogre. Satu musuh tumbang, dia nantangin yang lain buat maju barengan kalau berani. Ejekan ini sukses bikin mereka emosi tingkat dewa. Keempat kera merah itu langsung nyerbu barengan sekaligus. Balas dendam, dia keluarin jurus belahan langit kembar ala sini Noah dan nusuk mereka jadi kebab daging terlarang. Keempat ogre itu jatuh nyungsep ke kawah kayak hiasan Natal yang kegedean. Nonton langsung kekuatan mematikan dari tuan keluarga Dazgul. Penjaga Dragonaut ngaku kalau dia jauh lebih gila dari rumornya. Lydia sama Selena aja sampai melongok ngelihat pameran skill dewanya yang luar biasa. Gimana gengs? Pecah banget kan? Noah emang senang dipuji, tapi tetap ngomelin cewek-cewek itu buat ngumpet di kereta. Burung-burung konyol ini lagaknya sok penting banget. Seolah tugas utama mereka cuma nontonin bosnya asik panen aura. Sini deh coba kalian perhatiin. Noah noleh ke tebing, nyuruh survivor terakhir berhenti sembunyi karena skill ngumpetnya ampas banget. Detik itu juga, naga terbang raksasa lewat tepat di atas mereka. Lompat dari tumbangannya, seorang satria Dragonite mendarat dengan keren tepat di depan party kita. Sang kesatria beneran kagum dan muji kekuatan gila yang baru aja ditunjukin Noah. Dia lalu ngenalin diri secara formal sebagai Adalbald, kapten para kesatria naga. Noah yang agak kesel langsung nanya, ngapain aja si kapten hebat ini cuma nongkrong santai, bukannya bantuin dari tadi? Adalbald ngasih jawaban super jujur dan nyelekit. Raja mereka sama sekali nggak butuh beban lemah yang nggak bisa ngelindungin diri sendiri. Meski udah tahu banget jawaban jelasnya, Noah tetap nanya santai, apa dia berhasil lulus dari ujian kecil-kecilan mereka ini. Si Kapten Naga membenarkan hal itu dan secara resmi nawarin diri buat ngawal Noah ketemu junjungan mereka, Arkados. Gak lama setelahnya, kereta mereka akhirnya tiba di kota Sarang Naga. Kalian pasti ikutan syok lihat ini. Selena aja bengong lihat naga dan manusia hidup damai berdampingan seolah itu hal paling normal di dunia. Ya iyalah, pemandangan anak-anak dari beda ras asik main bareng gini kan emang langka banget. Setelah perjalanan panjang, si kapten nuntun mereka ke pintu masuk gua raksasa yang dijaga naga tingkat tinggi. Di dalam, mereka nyusurin lorong remang-remang yang cuma diterangin sama lampu sihir. Akhirnya, Adalbald berhenti tepat di depan gerbang super gede dengan ukiran lambang kebesaran Draconia. Si kapten ngumumin kalau dia udah bawa tuan muda dari keluarga Dazgul. Tiba-tiba, sebuah suara berat dari dalam langsung ngasih mereka izin buat masuk. Tahan napas kalian. Begitu gerbang raksasa itu kebuka, tekanan aura mengerikan langsung meledak menuhin seluruh ruangan. Merasain langsung hawa sepekat itu, Noah sadar. Ini mutlak jadi aura paling gila yang pernah dia temuin seumur hidupnya. Penjaga naga auto sujud di hadapan kehadiran bos mereka. Tekanannya saking gilanya, sampai para pelayan refleks sembunyi ketakutan di belakang punggung Noah. Sepasang mata biru menyala tajam banget natap dia langsung dari dalam kegelapan. Seiring cahaya nerangin ruangan, sang naga emas Lord Arkados akhirnya nampakin wujud aslinya. Dan jujur, ini momen epik yang paling kita tunggu-tunggu, bener kan?